Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini di Ngaji Kopi Warung Kita Bersama. Inilah awal mula perdiskusian Ngaji Ngopi dimulai. Tempat inilah tempat bersejarah. Sudah 6 tahun kita merasakan Ngaji Ngopi, diskusi yang kita mulai sejak awal, dan malam hari ini kita memulainya kembali untuk mengikatkan kita bahwa merawat akal sehat adalah bentuk suatu kewarasan. Malam hari ini kita akan berdiskusi satu tema yang sangat menarik, yang mungkin sangat lekat dalam kehidupan sosial, politik, kongsi dagang, dan lain sebagainya. Malam hari ini kita membahas tentang pecah kongsi dalam politik, perspektif gerakan mahasiswa. Dan ketika temanya seperti itu, tentu saja kita mengundang beberapa gerakan mahasiswa untuk hadir bersama kita pada kesempatan malam hari ini. Jadi kita akan membahas bagaimana suatu kongsi bisa pecah secara definitif, sampai sikap apa yang harus kita tentukan menanggapi hal tersebut. Karena urusan kongsi politik tidak hanya berpengaruh pada urusan birokrat, tapi apapun yang terjadi pada pemerintah, nasib rakyat dipertaruhkan. Maka pada kesempatan malam hari ini kita mengundang ketiga pemateri kita yang luar biasa. Saya mau sambut pemantik diskusi yang pertama dari HMI, yakni Ketua PC HMI, Muhammad Saiful Insanul Kamil. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Monggo Mas Kamil untuk bergabung bersama kita. Mari Mas. Nah, monggo. Dan pemantik diskusi yang kedua, kita sambut dengan meriah Ketua DPC GMNI, Taufik Maulana Hidayat. Tepuk tangan untuk Mas Taufik. Saya panggilnya Mas biar netral ya. Oke. Dan yang terakhir dari PMII, Gerakan PMI, Ketua PC PMI Muhammad Ahsanul Rizki. Kita panggil, kalau panggilnya sebutnya Mas Aris. Tepuk tangan untuk Mas Aris. Nah, ini sudah hadir bersama kita ketiga pemantik diskusi yang luar biasa dengan identitasnya masing-masing tentu saja. Dan mereka tentu akan memberi warna dalam perdiskusian ini. Kenapa kita sebutnya pemantik diskusi? Karena mereka lah yang akan memantik api perdiskusian, dan kita lah yang akan memanaskannya bersama-sama. Tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pemantik diskusi kita pada kesempatan malam hari ini. Nah, ini kedua nih. Saya mau sapa dulu ketiga pemantik kita. Saya mau sapa dulu Mas Aris nih. Mas Aris. Selamat malam Mas Aris, monggo mic-nya diambil ya. Tuh. Selamat malam Mas. Selamat malam. Kalau saya biasanya narasumber ngaji ngopi, saya tanya kesibukannya apa. Tapi karena ini mewakili ormeknya masing-masing, kesibukan PMI ini lagi apa nih PC ini? PC PMI ini sedang penyusunan untuk masalah kaderisasi dan orientasi gerakan Mas. Oh gitu ya. Jadi insya Allah nanti akan ada musyawarah pimpinan cabang. Oh gitu. Loh, mau Belum. Oh belum. Jadi kalau PMI itu pasca pelantikan itu ada yang namanya Rakercap sama Muspimcap. Oh Ini gitu. menuju ke Muspimcap ini Mas. Oke. Musyawarah pimpinan cabang. Oke, tepuk tangan untuk PMMI. PMI ya Allah. Iki ya iso meleset bareng ya cangkeme anu ya moderator nih. Monggo selanjutnya saya mau Mas Taufik nih ya. Monggo Mas Taufik dipegang aja Mas, enggak apa-apa mic-nya ini satu-satu nanti ya. Biar enak, nanti kita diskusinya panel ya. Bisa menanggapi, menambahi, atau Mas aku pengen nambahi nih ya. Tolong ini aku dikasih kesempatan, boleh. Nah, ini Mas Taufik ini dari GMNI. Nih. Apa nih kesibukan dari GMNI ini? Untuk tahun ini GMNI persiapan pemilihan ketua daerah Oh gitu. provinsi. Provinsi. Jadi untuk kawan-kawan lagi sibuk ini menata beberapa barisan yang harus ditata. Atau Mas Gitu. Taufik mau mencalonkan diri, jangan-jangan ini? Belum. Belum. Belum itu bisa jadi. Ya Iya. bisa jadi. Belum itu jadi. bisa jadi. Bisa jadi. Betul. Oke, terus apa nih?
Kalau untuk cabang sendiri rencananya ini diskusi-diskusi interaktif perihal isu-isu daerah ataupun nasional. Gitu Mas. Ya. Jadi masih aktif untuk diskusi mahasiswa terutama ya. Betul, betul, betul. Oke, tepuk tangan untuk GMNI. Nah, yang terakhir nih, yang paling ujung dari HMI ini ya. Mas Kamil, betul ya? Panggilnya Mas Kamil, betul? Betul. Nah, kalau dari HM ini sibuk apa nih? Kalau di HMI itu kemarin kita baru konsolidasi nasional untuk mengarahkan bagaimana HMI ini untuk turut serta di dalam pengembangan sumber daya masyarakat dan juga menjaga sumber daya alam kita gitu. Oke, visioner banget ya HMI ya. Tepuk tangan untuk HMI ya. Aku arep muni ormek HMI ngono kok piye ngono ya. Sudah lama ini saya tidak bercampur dengan teman-teman mahasiswa. Ya terus keri-keri gimana gitu ya. Oke, kita akan masuk ke topik pembahasan kita dengan tema pecah kongsi dalam politik, perspektif gerakan mahasiswa. Ngomongkan gerakan mahasiswa tentu saya kira dari masing-masing ormek ini sangat representatif untuk mewakili gerakan mahasiswa di Tulungagung tentu saja. Bicara soal tematik kita yang fokusnya pada pecah kongsi dalam politik, tentu kita akan membahas tidak hanya urusan yang bersifat lokal, tapi regional ataupun nasional. Bicara seperti itu, jadi nggak tendensius aku sebagai moderator. Tapi kalian bolehlah memberikan contoh kalau mau ya, monggo. Ini kan nggak salah toh ya. Oh, kalau saya moderator terus saya berpihak salah satu, nah ini tidak salah. Moderator main aman, Mas. Oh, nggak main aman, Mas. Wong nggak aman aja lo nggak main aman aja nggak aman. Apalagi kalau main nggak aman ya. Oke, kita bahas pertanyaan pertama nih. Ini kita sudah buat rubrik nih. Bagaimana teman-teman ya dari teman-teman Ormek ini memaknai pecah kongsi dalam konteks kerjasama atau politik. Jadi kita ngomongin soal teoritis dulu lah ya. Koalisi politik, apa istilah tersebut memiliki makna positif pecah kongsi itu atau sebaliknya punya konotasi yang negatif. Jadi mungkin kita mulai dari mana dulu? Yang mau dulu siapa nih? Yang sepuh ya. Yang sepuh mawon dari GMN. Ya udah, kalau gitu dari PMI dulu. Lah monggo. Suka-suka saya moderator. Monggo Mas. Siap, terima kasih Mas. Oke. Jadi kalau kita memaknai pecah kongsi dalam narasi pecah, sebenarnya kalau dalam narasi pecah itu kita bisa memaknainya itu negatif dan positif, Mas. Apalagi kalau berbicara soal kerjasama. Awalnya kalau kerjasama itu kan sudah narasinya itu positif. Kalau dari kata kerjasama saja, ditambah pecah, ya otomatis orang itu akan langsung mengartikan bahwasanya hal ini adalah hal yang negatif. Dari kerjasama ya, Mas. Pecah kerjasama, pecah kongsi. Kongsi itu dibangun untuk menjunjung atau mendorong satu kepentingan yang sama atau satu orientasi tujuan yang sama. Kalau kongsi pecah, ya otomatis penangkapan dari banyak orang itu langsung kepada wilayah negatifnya. Itu kalau kita memaknai pecah kerjasama dan pecah kongsi. Apalagi kalau urusannya politik ini, Mas. Nah, udah kalau kita berbicara soal politik, sering ketika berbicara soal kepentingan, ada kepentingan politik, ada politik kepentingan. Kepentingan politik sama politik kepentingan pecah, ya otomatis penangkapannya kongsi yang sudah dibentuk, koalisi yang sudah dibentuk, berarti ada hal yang kemudian mengganjal, ada hal yang kemudian tidak sesuai dengan orientasi pertama pembentukan koalisi dan pembentukan kongsi. Langsung penangkapan orang yang apa ya bahasanya, melihat dari kalimat saja sudah langsung menangkap negatif, Mas. Otomatis itu, otomatis langsung menangkap negatif. Yang awalnya itu satu, menjadi satu, membentuk kongsi, membentuk koalisi, kemudian pecah. Nah, otomatis penangkapannya negatif. Tapi nanti tergantung pembahasan yang mau dibawa sama Mas moderator ya. Jadi ini dari sudut pandang kalau dari pecah kongsi atau pecah koalisi, pecah kerjasama, ya otomatis penangkapan orang langsung ke wilayah negatifnya. Nanti kalau kita bawa studi kasusnya, ya mungkin nanti bisa disebutkan, misalkan dari moderator mau menyebutkan studi kasus apa, misalkan nanti kita tanggapi baru. Jadi kalau kita tanggapan utama dari wilayah umumnya saja, pecah kongsi, pecah kerjasama atau pecah koalisi, maka langsung ke wilayah negatif. Dari yang awalnya satu orientasi, satu kepentingan, satu keinginan yang sama, kemudian pecah, oh berarti ada masalah.
ada problem di sana. Seperti itu aja Mas. Nanti biar ditanggapi sama yang lain. Oke, kita tambahkan, monggo Mas Taufik, tambahkan. Cik. Langsung lanjut saja ya, Mas. Untuk bahasa pecah kongsi ataupun hubungan antara bupati ataupun wakil bupati dan lain sebagainya, ini katanya yang Mas bilang tadi pecah kongsi, menurut saya itu menjadi hal biasa, karena kalau kita melihat sejarah, Soekarno dan Bung Hatta aja itu beberapa diskusi ataupun politik juga berseberangan. Jadi untuk melihat kasus hari ini ketika entah bupati ataupun wakil bupati merasa tidak selaras, menurut saya biasa aja Mas, tidak perlu ada tanggapan yang berlebih, begitu. Terima kasih. Jadi fair-fair aja mereka pecah kongsi. Iya, fair-fair saja, hal yang biasa gitu. Memang Betul. anu ya. Kalau aku bilangin pemantik diskusi, tapi sudah manas ini gara-gara Mas Taufik ini. Langsung dibakar. Monggo dari Mas Kamil. Oke, baik. Kita sendiri untuk memaknai pecah kongsi di sini sebenarnya bisa kita tarik kemana-mana. Kalau kita memandang dari sudut pandang yang positif, pecah kongsi ini bisa kita maknai sebagai suatu hal yang positif. Karena apa? Pasti di dalam perpecahan ini, di dalam perbedaan ini ada dua kelompok atau dua individu yang saling berseberangan. Nah, bisa jadi di satu sisi mereka masih mementingkan bagaimana kepentingan yang awal mereka bangun ketika membangun koalisi. Dan di satu sisi mulai adanya kepentingan yang mungkin masuk ke dalam koalisi tersebut gitu. Jadi masih ada sisi warasnya. Ketika kita pandang dari sudut negatifnya, mungkin dari waktu awal ketika mereka bersepakat untuk membangun koalisi, mereka berjalan bersama, akan tetapi di tengah jalan terjadi suatu dinamika yang mana si A memiliki kepentingan dan juga si B memiliki kepentingan di sini. Nah, itu tergantung apa penyebab dari pecah kongsi itu sendiri, begitu. Jadi kalau kita maknai positif atau negatif, perlu kita ketahui dulu apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Mungkin cukup itu. Oke, ini akhirnya kita kan ngobrol soal ormek masing-masing nih ya. Kalau gitu kita tarik ke urusan ideologinya masing-masing. Kita mau sampling lah. Saya kira ormek-ormek itu satu sisi mewakili miniatur dari ideologi-ideologi besar dari negara kita. Nah, ngomongkan soal ideologi, otomatis ada titik tertentu di mana ideologi itu tidak bisa berkompromi terhadap punya batas atas ideologinya. Artinya aku tidak boleh melakukan sampai sini. Yang menjadi pemicu pecah kongsi. Ngomongkan soal ideologi, kita bicara masing-masing ormek. Kita bicara masing. Kalau dari masing-masing ormek, kalau ini ya, ini pertanyaan kan kalau ya. Kalau kalian melakukan kongsi, mungkin bisa BMI sama MI, MNI sama PMI kan bisa terjadi. Hal yang membuat pecah secara ideologis berdasarkan landasan organisasi kalian masing-masing. Aku mau tanya dulu. Jadi kita ingin tahu ya. Dari Mas Taufik dulu aja biar panas ini ya. Bajunya merah memanaskan suasana. Mas Taufik, monggo Mas Taufik. Ini kita nggak ngomongin soal politik dulu ya. Kita ngomongkan soal ormek masing-masing loh ya. Ya. Untuk pandangan dari kita masalah ideologi, seharusnya kalau pandangan dari kami memang pecah kongsi ataupun perpecahan itu memang tidak tidak pernah ada. Kalau kita memandang secara ideologi. Terus kita melihat pemerintahan hari ini, karena saya melihat banyak perpecahan, itu saya rasa secara ideologi masing-masing partai ataupun individunya itu memang pendalaman ideologinya kurang kuat, ataupun literatur perihal ideologi ini kurang dibahas secara masif di internal partai maupun secara individual, gitu Mas. Jadi untuk perpecahan ini saya rasa tidak patut dipertontonkan oleh khalayak masyarakat. Jadi untuk dalam hal perpecahan, entah kata Mas Kamil tadi kepentingan politik ataupun lain sebagainya, seharusnya itu cukup di internal mereka saja, tidak sampai ke ranah publik, begitu. Terima kasih.
nyatuk panas ya game ini. Monggo HMI, monggo dari Oke. Mas Kamil. Baik. Eh, Moderatornya olah-olah gitu Mas. Sebenarnya cukup bisa disepakati apa yang disampaikan oleh Mas Taufik tadi, bagaimana hal ini sebenarnya tidak layak untuk dipertontonkan di halayak umum begitu. Karena kalau kita memaknai itu sendiri, kita berangkat dari awal bagaimana kita memandang pecah kongsi ini dari awal. Kita sendiri biasanya di organisasi sering sekali menemukan atau mengalami dinamika-dinamika yang ini pastinya membuat kita saling berpecah, saling berbeda kubu. Kalau bahasanya teman-teman GMNI sama PMI biasanya beda gerbong gitu. Nah, tapi beda bendera. Nah, betul. Nah, kali ini memang ketika hal ini dapat kita kita lihat dari sisi positifnya, Mas. Berbeda gerbong ini berarti adanya dinamika, menandakan bahwa suatu perkumpulan ini hidup gitu. Jadi ada perbedaan pandangan di sini. Kalau lurus saja berarti kan entah semuanya ini tidak berpikir, ya kan? Sehingga tidak terjadi benturan pemikiran atau memang yang ngikut-ngikut aja gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau secara ideologi kami, karena secara visi besar kami memang di akhir disebutkan bahwasanya kita ini bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Seberapa keras kita berpecah, berbeda pendapat, berbeda gerbong, bahkan kalau memang tujuan akhirnya adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur, untuk tujuan itu maka kita harus kembali bersatu. Maka seperti yang disampaikan Mas Topik itu tadi, pendalaman ideologi memang harus ditanamkan dari awal, dari dasar dan sangat mendalam gitu sebenarnya. Maka ketika terjadi suatu perpecahan, tema kita malam ini pecah kongsi, tapi mereka tidak bisa bersatu kembali demi ideologi yang mereka perjuangkan atau mungkin ada hal yang mereka perjuangkan, maka perlu dipertanyakan seberapa dalam pemahaman ideologinya gitu. Bingung aku jadi. Oke, kita langsung ke Mas Aris. Monggo Mas Aris tambahkan. Oke. Jadi berbicara soal ideologi ya Mas ya. Seringkali kalau berbicara soal perpecahan, kalau sampai ini membawa bahasa ideologi, perpecahan itu kan saya anggap ada dua nih. Nanti ini bahasanya guyon yang sering dilontarkan di forum-forum guyonan Mas. Antara beda pendapat atau beda pendapatan gitu. Antara beda pendapat atau beda pendapatan. Perpecahan itu biasanya kan munculnya dari sana. Kalau beda pendapat mungkin bisa berlandaskan kepada keyakinan dari masing-masing, dasar organisasi masing-masing dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai masuk ke wilayah beda pendapatan, itu sudah bukan wilayah ideologis lagi Mas itu Mas. Sudah wilayah kepentingan yang sifatnya praktis. Jadi bukan masuk ke doktrin-doktrin yang sifatnya ideologis modal awal dari organisasi bertarung. Katakanlah kalau tadi Mas Taufik dari Gemen itu mengkritik penanaman ideologi atau modal dasar dari ideologi, pembawaan ideologi yang kurang ketika berbicara soal perpecahan, ya saya bisa katakan dia bisa jadi kader-kader manapun, entah itu berbicara soal ormek, berbicara soal partai, kadang berbicara soal ideologinya masing-masing itu masih kurang memang Mas. Jadi ya masuknya bukan ke beda pendapat tapi beda pendapatan gitu loh. Oke, Jadi maksudnya ke sana itu. kita lanjut ini sebentar ya. Karena arahnya ke sana, saya jadi ingin bertanya nih. Nanti bisa ditambahin sama dari Mas Taufik sama Mas Kamil. Karena ini dimulai dari Mas Aris, saya mau tanya nih. Titik apa yang membuat suatu koalisi, titik apa yang membuat memicu hingga akhirnya, kan kita arahnya tahu ya, arahnya tahu pada akhirnya ya, arahnya tahu karena arahnya dari yang dibahas sama Mas Taufik sama Mas Aris sama Mas Kamil ini kan arahnya ke situ. Jadi kita ngomong titik apa yang membuat akhirnya pecah kongsi itu bisa terjadi, pemicu apa yang bisa membuat itu akhirnya yos lah kita pecah saja. Seperti menurut dari masing-masing pemantik ini, monggo dari Mas Taufik karena sudah dipicu ini ya. Oke, siap, monggo. terima kasih. Jadi Jadi Mas Aris. kalau berbicara titik apa yang kemudian menjadi titik langkah, bukan langkah sih, apa bahasanya ini? Pemicu awal kok bisa sampai pecah kongsi atau pecah koalisi dan lain sebagainya itu. Ya saya rasa yang pasti kalau mau membentuk koalisi itu kan pasti ada yang namanya kesepakatan. Pasti ada yang namanya kesepakatan, pasti ada yang namanya tujuan. Entah itu berbicara soal ideologi partai yang berbeda-beda, kalau berbicara soal politik
lingkup kabupaten maupun provinsi ataupun nasional, pasti kan setiap partai punya ideologi masing-masing. Dan tidak mungkin setiap partai itu tidak bawa ideologinya, tapi kan arah dari ideologi masing-masing partai itu semuanya sama. Saya rasa tidak mungkin setiap partai hanya ingin tidak ingin memakmurkan masyarakat atau mungkin rakyat bahasanya kan, entah dengan caranya masing-masing. Pada tujuan utamanya kan sama, cuma teknis kesepakatan ketika membuat koalisi menyepakati untuk bagaimana jalannya ke sana. Nah, kadang-kala kan memang ketika jalannya ke sana sudah disepakati ada liwat kene. Tak gawe bahasa sing penak-penak Mas yo. Misalkan ada sepakat arepe neng ngendi ya, neng Blitar ada liwat iki Rejo Tangan. Kadung sepakat ternyata nek Rejo Tangan iku ono dalane ditutup, akhirnya kudu liwat kono, tapi sing sitok mbatek kudu liwat kene. Aduh kadung sepakat kok kudu liwat Rejo Tangan, mbah dalane koyo apa ya kudu liwat Rejo Tangan. Padahal masih ada jalan lain. Ya intinya ada satu hal yang mungkin sudah disepakati dari awal itu tidak sesuai dengan yang sudah disepakati, entah berbicara soal egonya masing-masing itu juga bisa jadi, atau masuk ke wilayah yang tadi disebutkan. Ada kepentingan baru yang masuk di luar dari kesepakatan atau dinamika baru yang masuk di luar dari apa yang sudah diprediksi di awal. Itu menjadi titik picu pertama adanya perpecahan. Sudah itu dulu, nanti biar disambung. Kakean ndak penak Mas. Oke, langsung Mas Taufik, monggo. Tadi apa Mas? Pemicu ya. Pemicu. Kalau saya menanggapi ataupun kami pernah jadi bahasan bukan internal ya, tapi ngopi bareng sama kawan-kawan Gemini juga. Menanggapi pemicu ini kami melihatnya simpel Mas. Karena di dalam pertemanan ataupun koalisi ini pasti ada betul apa yang katakan Mas Aris, itu pasti ada perpecahan. Entah itu dari tidak sesuai dengan kesepakatan awal ataupun ada dinamika lain yang mengawali perpecahan tersebut. Jadi untuk apa yang menjadi pemicu, kami rasa untuk apa ya, penake ngomong itu aku kadang bingung Mas. Bosone sing ben aman itu nggih basa apa kadang ku bingung. Sing ndak aman ndak apa-apa Mas. Sing ndak aman ndak apa Mas ya. Tapi kamera kabeh Mas. Jadi untuk pemicu awal saya sepakat apa yang katakan Mas Haris perihal kepentingan. Kalau kami melihat memang dari awal itu sudah pecah Mas. Saya bisa menganalogikan seperti ini. Kalau kita berkendara naik mobil ya, salah satu ini kan sudah memiliki kendaraan. Kita tahu ya semuanya. Terus yang satu lagi ini ada penumpang gelap. Terus ketika penumpang gelap ini dijadikan sopir yang kita bisa analogikan sebuah pimpinan. Terus ketika yang memiliki mobil ini seolah-olah terzolimi, ini juga aneh. Dari awal gimana pembicaraan ataupun kepentingan yang dibahas waktu berkoalisi. Jadi seperti itu. Menurut saya ini fenomena yang sangat lucu karena kalau beberapa individu ataupun ketika saya melihat di media salah satu pimpinan kita merasa dia tidak dilibatkan. Gitu. Jadi ini fenomena lucu, aneh dan menurut saya bodoh. Gitu Mas. Terima kasih. Jadi Mas Taufik ini seakan-akan bicara bahwa sejak awal itu memang salah, namanya penumpang gelap nggak boleh jadi pemimpin atau jadi sopir. Betul. Oh gitu. Betul. Jadi yang katakan lagi kembali masalah ideologi secara mulai dari awal, secara visi dan ideologi saja berbeda. Terus kok dijadikan pemimpin begitu? Ini kalau kita bicara mobil tadi Mas ya, sopir dan kita ngomong mobil kok. Ya, mobil. Konsepnya betul. mobil. Konsepnya ini ya. mobil. Nah. Terus masalah tujuan ke Blitar tadi kan itu Kan setelah awalnya itu. Nyambung Betul. tadi, ya. Terima kasih Mas. Oke, makin menarik ini ya. Mulai memanas ini. Sejak awal sudah panas ini. Monggo, Mas Kamil. Semakin sulit diamankan ini sepertinya. Nggak bisa disaponi misalnya ya. Jadi memang kalau yang menjadi titik picu sebenarnya sudah hampir semuanya disebutkan oleh mas-mas saya di samping ini. Tapi memang yang perlu kita lihat di sini adalah yaitu tadi seperti yang dikatakan Mas Taufik, seberapa kuat mereka bersepakat, mereka berjanji untuk berkoalisi, gitu sebenarnya. Karena ketika mereka sudah kuat berikrar untuk berkoalisi dan bagaimanapun dinamika yang ada, mereka
ketika mereka masih memiliki pemikiran yang sama pada waktu awal demi kesejahteraan masyarakat itu tadi, pasti mereka akan kembali ke jalan yang sama sebenarnya. Gitu. Kalau tujuannya sama. Kalau tujuannya sama. Nah, makanya kalau di spill Mas Taufik tadi sebenarnya sudah berbeda sekali. Nah, itu saya nggak tahu gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi kalau Mas Taufik. Oke. Lanjut ke Mas Ilham ya. Kita kan bicara tadi soal definisi pecah kongsi, kita selesai ya. Landasan ideologi kita sudah tahu. Alasan kemungkinan apa yang terjadi, kenapa pecah kongsi, kita mungkin sebagian besar sepakat akan itu. Saya nggak bilang semuanya, tapi sebagian besar mungkin sepakat akan itu. Dan saya menganggapi bahwa ketiga ormek ini sepakat, walaupun mereka berbeda, tapi satu itu sepakat mereka ya. Tapi gini, ngomongkan soal alasan itu kan menjadi awal, definisi itu menjadi awal. Kalau ngomongkan soal pasca pada akhirnya, pasca kalau sudah pecah kongsi apa yang terjadi? Nah, bicara soal pecah kongsi, apakah pecah kongsi politik ini akan berpengaruh pada stabilitas pemerintah? Dan bicara soal dampak nih, dampak siapa sebenarnya yang paling berdampak atas terjadinya perpecahan kongsi politik tersebut? Ayo Mas Ilham dulu, monggo. Oke. Mas Kamil. Baik, kalau kita membicarakan yang paling terdampak sebenarnya adalah masyarakat gitu. Karena dengan adanya fenomena pecah kongsi ini pasti terjadi suatu polarisasi, di mana yang awalnya sebenarnya untuk membentuk koalisi ini, membentuk kongsi ini, si A butuh bantuan si B butuh bantuan si A juga. Nah, si A punya massa, si B juga punya massa, gitu, dari kalangan masyarakat. Nah, ketika kongsi ini terpecah, otomatis akan berdampak kepada masyarakat. Siapa masyarakat ini? Katakanlah pendukung-pendukung mereka masing-masing, gitu. Utamanya itu, mereka pasti berpandangan bahwasanya oh si A ini benar, oh si B benar, gitu. Maka yang terjadi apa? Di masyarakat bawah akan terjadi suatu perbedaan yang sangat besar. Kalau kita bicara lingkupnya suatu daerah atau bahkan negara, bahkan sering terjadi, bahkan mungkin di ranah nasional juga sekarang sering terjadi pendapat bahwasanya presiden dan wakil presiden ini berbeda jalan, mungkin seperti itu. Nah, yang mana harusnya ketika di kesepakatan awal mereka berkongsi, sudah sepakat bagaimana si A membutuhkan bantuan si B juga membutuhkan bantuan si A, maka bagaimanapun caranya mereka harus saling melengkapi di sini. Karena pada akhirnya ada suatu dinamika yang akhirnya mereka berpecah, maka pecahlah menjadi dua golongan. Dan masyarakat pendukung-pendukungnya masing-masing ini akan menyebarkan pengaruh ke masyarakat luas juga otomatis. Begitu. Jadi kalau kita bicara yang paling terdampak pasti masyarakat. Karena selain pandangan masyarakat terhadap pemerintah, juga mungkin generasi yang sekarang generasi muda akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah juga, itu bisa jadi. Dan ketika masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, maka akan terjadi gesekan. Pemerintah tidak bisa mengatur masyarakat karena masyarakat sudah tidak percaya terhadap pemerintah. Maka akan terjadi suatu ketimpangan di dalam manajemen daerah. Apakah ini kita lanjut dulu ya, karena saya mau ngulik ini. Bicara soal pendukung dari satu dengan yang lainnya, karena kan berdua ya, gitu ya. Jadi artinya apakah ngomong terjadi polarisasi tadi, apakah fenomena itu mulai muncul? Mungkin karena kita belum melakukan riset ya. Kalau kita bicara nasional saja sebenarnya. Jadi kita kongsikan umum ya, umum kalau kita bicara dalam ranah nasional, seringkali kan terjadi seperti itu. Misal katakan yang disampaikan Mas Taufik tadi, Soekarno dan Hatta beda pendapat, gitu kan. Pasti kubu yang mendukung Soekarno itu membela mati-matian yang namanya Soekarno, dan kubu yang membela Hatta pasti membela mati-matian Hatta, gitu. Nah, karena ini sudah menjadi konsumsi publik, masyarakat sudah mengetahui, maka otomatis hal itu pasti terjadi. Sekecil dimulai dari pendukungnya masing-masing saja, dan dari pendukungnya masing-masing ini pasti akan merambah semakin luas. Mereka akan menyebarkan pengaruh ke sekitarnya, gitu. Oke. Kita lanjut ke Mas Topik nih. Tadi ada kata-kata yang saya
apa tanda kutip ini ya. Kalau tidak salah gini, biarkan pecah kongsi itu terjadi di mereka saja, nggak usah sampai diarahkan ke publik. Nah, kan ada kata itu ya. Kita nyambung sama Mas Topik tadi yang bicara itu ya. Kita bicara soal pertanyaan yang kita bahas sama Mas Kamil tadi. Kalau eh, ketika dampak kongsi ini terpecah, apakah akan ada instabilitas pemerintah? Pemerintah tidak stabil dan siapa korbannya? Itu kan pertanyaan awal. Nah, tapi Mas Topik ini sudah bilang seperti itu. Ngomongkan soal perpecahan kongsi yang tidak terjadi secara internal, tapi secara eksternal. Orang-orang juga secara tidak langsung sama juga menjawab sama dengan Mas Kamil, gitu kan? Sebentar, untuk ketika waktu di masyarakat itu terpecah, itu tergantung konteksnya dulu, Mas. Oke. Untuk masalah ini ya, pecah kongsi, apakah kalau terdampak masyarakat pasti terdampak. Tapi untuk masyarakat ini menjadi kotak-kotak itu iya waktu di pilkada ataupun pilpres saja. Contoh semisal saya dan Ketua Kamil ini memilih presiden itu berbeda. Apakah kita nanti tetap pasca pilpres ini akan tetap terpecahkan? Tidak juga. Tidak juga, iya. Kita kan tetap bisa saling sinergi. Nah, kemudian itu juga bisa terjadi ketika dalam apa ya dalam daerah itu ketika ada permasalahan yang sama. Jadi belum tentu juga ketika ada pecah kongsi ini masyarakat juga terpecah-pecah. Tergantung bagaimana para pemimpin daerah ini bisa melakukan tugas sesuai job desk-nya masing-masing. Seperti itu, Mas. Kalau kita bicara ke pertanyaan awal, dampak. Yang paling terdampak terus siapa? Dan dampaknya apa? Yang paling terdampak pecah kongsi saya bilang tadi kalau di masyarakat itu waktu pemilihan saja. Sebelum pemilihan ataupun pasca pemilihan tapi tidak berlangsung lama. Karena dalam kita bermasyarakat kan tidak selalu ketika kita berbeda pilihan waktu pilpres ataupun pilkada kan tidak setiap hari ataupun setiap saat kita harus bersiteru dengan tetangga kita ataupun kawan kita. Jadi seperti itu, Mas. Tergantung konteksnya apa dulu. Gitu ya. Kalau dampak pada pemerintahan? Kalau dampak terhadap pemerintahan untuk hari ini kami masih belum ada riset ataupun kajian terlebih karena memang untuk periode ini kan masih awal tahun ya, Mas ya. Jadi masih belum kelihatan ini mana yang kerja, mana yang tidak, atau jangan-jangan tidak bekerja semua gitu loh. Gitu, Mas. Wis rada adem loh, kayak emang itu dia nasnena loh. Nyetok kelambinnya abang loh emang. Hawane adem itu kudu dihangatkan lagi. Oh iya, hujan karena hujan. Ya, nih, betul, karena betul, hujan betul. maksudnya kan gitu. Oke, Mas Aris nih. Ayo Mas, ditambahi Mas. Yang paling terdampak, Mas. Iya, yang paling terdampak dan apakah akan berpengaruh pada kestabilan kepemerintahan? Isu-isu ngombe es yang paling terdampak itu tim ses, Mas. Yang paling terdampak itu tim ses kira-kira. Karena kalau kalau kita membaca masyarakat sebenarnya itu bisa jadi antara acuh tak acuh sama terpengaruh dari masing-masing tim. Karena seringkali memang kalau masyarakat itu ya wis milih sesuai dengan kerenteke, entah nanti misalkan ada money politik misalkan nanti ada money politik dan lain sebagainya. Itu kan seringkali memang dampaknya utamanya yang membawa itu kan dari tim ses. Maka bisa jadi perpecahan yang terjadi entah di level manapun, ya yang paling gerok-gerok ya tim ses. Yang paling gerok-gerok. Entah nanti membawa level masyarakat yang mana, atau mungkin membawa barisan yang mana, atau mungkin wilayah yang mana. Tim ses intinya. Kalau menurut kami loh Mas ya. Yang paling terdampak itu tim ses. Nanti kalau misalkan berbicara soal arah kebijakan, misalkan nanti melakune, misalkan ketua karo wakil akhirnya ketika pecah iki melakune ndak bareng. Ini misalkan. Dimisalkan saja ya Mas. Iya. Ketua sama wakil ini kok melakukan tidak bareng, bisa jadi mungkin memang ada poin-poin yang di sana aku melakukan banter, ada poin-poin yang akhirnya saling menyerengkali, apa ya bahasanya? Nyerempeti bahasanya. Bahkan kalau boleh saya
bilang ya saya baca ini stigma media lah bahasanya. Ini disebutnya oleh Rayo. Saya itu kemarin baca kalau dalam konteks wilayah, misalkan di Tulungagung ini Mas ya. Kemarin itu kalau tidak salah ada pengangkatan akselon 2, akselon 3, akselon 4. Akselon 3, akselon 4. Terus kemudian wakil bupati itu kan ngirim surat meminta klarifikasi. Meminta klarifikasi ya kan kepada bupati. Nah, saya bayangkan ini ketua sama wakil, Pak. Karek telepon, "Halo, Bos. Iki kira-kira apa jenenge tim dari penyeleksi iki kira-kira iki dari siapa, standarnya seperti apa, kan enak tuh Mas. Ini kemudian sampai wilayah maksudnya ke persuratan administrasi formal antara wakil bupati dengan bupati kalau misalnya dalam satu wilayah koalisi. Dan saya berpikir kalau dalam lingkup positif misalkan nih Mas, bisa jadi wakil bupati Tulungagung itu mengambil perannya DPR ini nanti Mas. Yang seharusnya itu banyak mempertanyakan segala macam kebijakan dan keputusan dari eksekutif misalkan. Nah ini yang tanya jadi wakilnya, wakil bupati, eksekutif tanya ke eksekutif, legislatif PCC di mana gitu. Jadi sebenarnya kalau dinarasikan positif negatif, ya benar Mas Kamil tadi, ada positif ada negatifnya, dan itu juga salah satu bentuk kritik sebenarnya Mas. Bentuk kritik juga berarti ada masalah entah di lingkup eksekutif atau legislatif di wilayah kita. Kalau sampai tahapan-tahapan atau mungkin prosesnya tadi digoreng-goreng media seperti itu. Yang paling terdampak ya tim ses, entah nanti tim ses masyarakat atau enggak. Nah itu kan beda ceritanya. Saya tak buboni Mas. Siap, waduh bumbu. Ini kan misalnya, tadi misalnya loh ya, udah di konteks misalnya. Nah, tadi statementnya gini, wakil bupati seakan jadi tugas sebagai DPR. Nah ini legislatif, ya legislatif. Nah bicara soal itu berarti seakan-akan sampean bilang jadi gini, wakil bupati ini jadi oposisi. Wah, ini omongannya moderator. Nah ini seakan-akan loh. Tapi sepakat Mas. Makanya kita cross check apakah begitu. Ya sebenarnya belum tentu juga. Ya hidem nih. Belum tentu juga Mas. Ya mungkin memang kalau berbicara soal tugas dan pemenang wakil itu kan membantu. Barangkali kalau kita mau membantu ke sesuatu hal kegiatan, kan kita harus tahu kegiatannya apa. Nah kalau dalam konteks ini sepertinya kan yang mau membantu itu bingung mau membantu apa. Akhirnya kan ada masalah. Iki aku harus ngewangi opo wong dikomunikasi kayak orang, bahasanya kan seperti itu. Aman. Kalau berbicara soal oposisi atau enggak itu nanti masuknya kalau sudah ke wilayah konflik yang lebih dalam lagi. Nanti baru masuk ke wilayah oposisi atau koalisi. Kalau sekarang saya anggap ya masih koalisi, cuma agak anu aja gitu. Oke. Agak apa ya bahasanya itu? Oke, tak tambahin lagi kalau gitu gini. Kalau gitu gini Mas Aris. Ideal, kita bicara ideal ya. Ideal. Jadi kan ini mungkin sudah terjadi dan benar-benar sepakat untuk berpisah, kita cerai sampai di sini ya. Lo gua N. Mungkin lo ya, mungkin kan namanya kita bicara soal pecah kongsi. Nah, maka menurut dari Mas Aris, idealnya sikap apa yang harus ditempuh kedua belah pihak. Namanya pecah kongsi kan dua ya. Jadi kedua belah pihak idealnya sikap mereka apa terhadap perpecahan ini? Idealnya menurut dari masing-masing ormek. Monggo. Oke, kalau dalam lingkup pemerintahan, koalisi itu dibangun bahasanya kan ada koalisi pemerintahan sama oposisi. Tapi kalau masuk dalam lingkup pemerintah saja itu seharusnya dalam koalisi itu sudah jadi bentuk oposisi, ini kan menjadi problem kan Mas. Standarnya bahasanya idealnya yang berada dalam lingkup pemerintahan itu semuanya itu satu. Dalam artian satu itu kalau menurut kami ya satu tujuan, satu kepentingan, entah nanti ada dinamika sidik-sidik enggak sampai ada bahasa-bahasa pecah kongsi atau sampai pegatan, sampai ngurus surat cerai dan lain sebagainya, ganti figur atau lain sebagainya, itu enggak sampai. Jadi mungkin kalau hari ini kita menyangkapinya enggak usah terlalu panas-panas, ya mungkin lagi ngambek-ngambekan atau gimana lah bahasanya kan seperti itu. Enggak usah terlalu panas-panas, kadang-kala kan yang panas itu kan ketika sudah masuk ke lingkup masyarakat. Kalau bahasanya Mas Kamil tadi yang terpengaruh kan masyarakat, nanti ada yang kubu ini, kubu sana dan lain sebagainya, keberpihakan di kubu ini, kubu sana. Nah itu jadi bingung juga. Masyarakat itu cukup, kalau ada komen TikTok yang saya suka itu wis to kuwi ben diurusi kono, sing penting ada masyarakat
ora sah pecah-pecah, adewe dadi siji ae. Bahasanya kan seperti itu. Tapi kalau dalam lingkup pemerintahannya Mas, itu kan jadi PR. Entah nanti saling sringkel-sringkel atau bagaimana. Ya idealnya tetap mereka harus bersatu sebenarnya. Kalau masalah beda-beda dikit, yaitu dinamika yang dikatakan oleh Mas Kamil tadi. Harus ada penyelesaian, entah itu nanti melibatkan siapa-siapa dan sebagainya yang berpengaruh dalam wilayah mereka ketika maju sebagai calon dan wakil calon, calon gubernur dan calon wakil gubernur misalkan. Itu nanti masuknya ke sana kalau urusan itu penyelesaiannya. Kalau kita ya hanya bisa mengkritik, kemudian kita juga bisa melihat dari situasi kondisi yang ada di lapangan. Kalau memang sudah masalahnya mulai merembet atau mungkin mulai meluas ke berbagai sektor dan berbagai wilayah sampai mengakibatkan kebijakan dari dinas-dinas atau mungkin hal-hal yang efeknya nanti ke masyarakat itu berhenti cuma gara-gara pecah kongsinya ketua dan wakil. Selama itu jalan, ya oke mungkin bagus-bagus saja Mas. Ya bisa jadi check and balance gitu loh. Saling curiga itu kan bisa jadi bagus loh Mas. Check and balance. Oh kayak bupati atau mungkin gubernur ngangkat kepala-kepala kayak kira-kira piye regulasi ini, akhirnya wakilnya teko iki piye regulasi ini dan lain sebagainya. Kalau masuknya ke wilayah check and balance ya bagus. Tapi kalau sampai nanti berhubungan kepada pengaplikasian program dan kebijakan yang efeknya kepada masyarakat, nah itu yang perlu kita sikapi untuk mengevaluasi tegas kepemimpinan di masing-masing wilayah, katakanlah seperti itu. Oke, sebenarnya nyambung sama pertanyaan terakhir saya nanti, tapi kita skip dulu nih. Langsung nih. Ayo monggo Mas Kamil ditambahi Mas Kamil. Tadi ngomongkan soal sikap yang harus ditempuh idealnya dari kedua belah pihak yang pecah kongsi. Monggo. Sebenarnya kalau kita berbicara bagaimana idealnya, saya waktu kuliah dulu belajar, kebetulan saya di hukum keluarga juga. Segala permasalahan rumah tangga itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi intinya itu. Nah, apapun permasalahannya pokoknya selesai dengan komunikasi. Kalau kita bicara konteksnya rumah tangga, suami dan istri, kalau bahasanya anak sekarang itu pillow talk gitu. Pillow talk gitu. Aku bukan Gen Z aku. Nah, jadi mereka saling berbicara dari hati ke hati, ya kan. Karepmu piye to gitu. Kok memunculkan hal seperti ini, munculkan hal seperti ini. Nah, kalau terjadi hal yang demikian, mereka saling legowo bicara dari hati ke hati juga. Saya yakin karena tujuan pada awalnya mungkin ketika berangkat berkoalisi ini sama, pasti pada akhirnya ketika bicara dari hati ke hati dan komunikasi mereka bagus, hal ini pasti selesai teratasi gitu. Cuma masalah kecil saja sebenarnya, perlu untuk memperbaiki komunikasi gitu. Atau jangan terbentuknya koalisi karena kepepet mungkin ya. Nah, kalau itu beda lagi gitu. Lah kan bisa jadi. Iya, betul. Lah arep modal ning Blitar, nah dene tumpangan iki kudu langsung mlebu kene ya ngono kan. Gitu tak konteksnya. Karena tadi kan yang kita bicarakan adalah ketika mereka bersepakat untuk berkoalisi memiliki tujuan yang sama gitu kan. Pasti ada keinginan kuat untuk mewujudkan hal yang mereka tuju. Gitu kan. Jadi apapun yang mengguncang, apapun yang menjadi dinamika di situ, ketika komunikasinya baik, kemudian mereka saling bicara dari hati ke hati, otomatis maka bukan tidak mungkin mereka akan kembali bersatu lagi gitu. Nah, beda lagi kalau seperti yang disebutkan moderator tadi itu. Dadakan. Oke, langsung ya Mas Taufik. Ya untuk apa tadi Mas? Ideal. Idealnya ya. Idealnya. Idealnya tadi ya sebenarnya sudah terjawab semua ya. Saya lebih sepakat perihal untuk menyelesaikan ini adalah komunikasi antara suami dan istri tadi. Jadi saya berpendapat gini Mas, perihal pecah kongsi ini bahwa pisah ranjang itu belum tentu pegatan. Dan seranjang itu juga belum tentu menikah. Jadi seperti itu. Terima kasih Mas. Saya tetap baik karena bahasa titik ya. Gini, ini kan konteksnya kita kan pecah kongsi politik ya. Kita anggap itu pecah kongsi, berarti kan idealnya. Kalau bicara soal namanya pecah kongsi, kuwi mesti pecah, coy. Ya sepakat ya. Sudah pecah, kita tidak punya kesamaan dalam tujuan lagi. Mungkin seperti itu ya. Sepakat akan itu ya. Sepakat ya. Karena temanya itu ya. Nah, kalau idealnya, aku bicarakan idealnya ketika sudah pecah kongsi, coy. Dan tidak bisa rujuk lagi. Idealnya harus bagaimana?
Ya, ya, ya. Kalau idealnya ya ketua dan wakil ini ya sudah berjalan sesuai job list-nya masing-masing. Ketika memang pecah kongsi ini berakibat ke masyarakat langsung, itu ya ganti saja atau mengundurkan diri saja kalau semisal memang pecah kongsi ini tidak dirasa akan memperburuk birokrasi ataupun juga nanti terdampak terhadap masyarakat langsung ataupun kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Jadi mengundurkan diri saja kalau menurut kami. Seperti itu, Mas. Ini statement yang berani nih ya. Ya, Ini ya, maksudnya umumnya loh, umumnya. umumnya ya, Umumnya. idealnya seperti itu. Umumnya. Oke, oke, oke. Oke, lanjut ini pertanyaan terakhir saya sebelum kita mulai sesi tanya jawab kepada ini banyak yang mau tanya nih sama statement-statement ketika pemantik diskusi kayaknya nih ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir aja ya. Sebelum kita mulai pertanyaannya. Nah, kalau tadi kita bicara idealnya dari pihak dalam tanda kutip penguasa, maka kita ngobrolkan soal apa yang bisa kita lakukan saat ini. Nah, bagaimana peran mahasiswa nih menyikapi perpecahan pada koalisi politik tersebut? Apa perlu mengambil jarak kritis atau ada tindakan yang perlu diambil dalam mengambil peran aktif? Ada mungkin yang bisa kita lakukan. Ini kan ngomongkan soal bisa kita lakukan. Terutama ini adalah Ormek bisa lakukan secara ideal. Apa yang akan dilakukan? Ini kan ngomongkan soal masing-masing Ormek ya. Kalian punya apa keinginannya sendiri-sendiri. Monggo dari Mas Kamil dulu. Oke, baik. Kalau reaksi kita sebagai mahasiswa sebenarnya ya kita cukup melakukan apa yang biasa kita lakukan. Bagaimana sebagai seorang mahasiswa dengan jiwa idealisnya, dia tetap harus mengkritik bagaimana berjalannya suatu pemerintahan untuk menjaga alur dinamika berjalannya pemerintahan itu, gitu. Jadi lakukan seperti apa yang biasa kita lakukan. Kita tetap kritis terhadap pemerintah, meskipun katakan dinamika di atas ini pecah kongsi, Mas. Ya kita anggap saja mereka tidak berpecah karena kita sebagai perpanjangan lidah dari masyarakat, kita nggak mau tahu kalian pecah kongsi atau tidak. Yang terpenting masyarakat terlayani dengan baik, gitu. Kita harus tetap menjaga rules di dalam pemerintahan, menjaga berjalannya pemerintahan dengan baik agar tidak terdampak terhadap pelayanan yang ada di masyarakat, gitu. Karena sebenarnya kalau kita melihat di grassroots ya, sebenarnya banyak masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan hal ini karena yang di atas itu gegeran, ya gegeran, yang di bawah ini tetap ya kita tetap kerja tiap hari biar bisa makan, gitu. Kalian geger nggak geger, adewe tetap kerja gimana, intinya seperti itu, gitu. Nah, apabila terjadi jika mereka pecah kongsi kemudian ini berdampak terhadap pelayanan mereka di masyarakat, nah itulah yang harus kita kritisi. Jadi kita sebagai mahasiswa tetap mengambil sikap sebagaimana mestinya, tetap menjadi orang-orang yang kritis dan juga tetap memperjuangkan hak-hak yang harusnya diberikan kepada masyarakat, gitu. Tepuk tangan untuk Mas Kamil. Nah, monggo Mas Topik. Kalau kita menyikapi perihal perpecahan ini, kami tidak melihat perpecahan kongsi ini. Saya sepakat apa yang dikatakan Ketua Kamil, bahwa yang kita kritisi adalah kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan. Jadi tidak terfokus terhadap pecah kongsinya, tapi apa yang mereka buat ataupun aturan-aturan mana yang sekiranya itu tidak tidak atas dasar kepentingan masyarakat. Jadi memang pure kebijakannya, tidak kita mengkritisi perihal pecah kongsinya. Jadi seperti itu, Mas. Oke, tepuk tangan untuk Mas Topik. Monggo Mas Haris, tambahi Mas Haris. Siap. Selayaknya fokus gerakan mahasiswa, Mas. Jadi kalau mungkin dari kelompok atau komunitas-komunitas lain berbicara soal pecah kongsi itu selalu rebut-rebutan, aku tak kubu iki. Kalau mahasiswa itu utamanya di wilayah gerakan ya sama dengan kita bukan berada di kubu ini atau di kubu ini, tapi kita berada di kubu orang-orang yang memilih mereka dan harus mereka sejahterakan. Ya pada intinya satu hal yang pasti, bukan berarti fokus wilayahnya itu dipecah kongsi yang jadi bahasan atau kritiknya teman-teman.
betul ketika berbicara kebijakan-kebijakan atau mungkin hasil dari itu nanti yang akan tetap kita kawal atau mungkin kita lihat situasi dan kondisinya apakah menguntungkan kepada masyarakat. Tapi kadangkala kalau misalkan nanti kan kita tidak tahu Mas, kalau misalkan nanti efek dari pecah kongsi ini meluas katakanlah atau mungkin berimbas kepada banyak hal, ya berarti akar masalahnya ini yang harus diselesaikan. Kadang-kala kalau berbicara soal kebijakan, munculnya kebijakan itu kan dilatar belakangi hal-hal tertentu, bisa jadi. Nah, kalau nanti efek atau mungkin akar masalahnya itu adalah dari pecah kongsi, berarti kan pecah kongsi ini harus segera diselesaikan. Kalau tidak selesai berarti kan ya sama saja kebijakannya. Tapi tetap kita fokus kepada wilayah kritik kebijakan. Kalau misalkan itu ternyata kebijakannya arahnya tidak sesuai dan tidak berarah kepada kemaslahatan masyarakat, utamanya di masyarakat Tulungagung, Kediri, manapun itu. Hampir saya mau menyebutkan satu wilayah saja. Maksudnya masyarakat manapun itu, biar aman kita ya. Atau masyarakat Indonesia lah, bahasanya seperti itu. Jadi akar masalahnya itu harus diselesaikan. Kita tidak tahu apakah mungkin nanti kalau biasanya pecah kongsi main amannya birokrasi, itu kan tidak melatar belakangi masalah dari kebijakan-kebijakan yang ada itu dari masalah kepentingan kelompok atau kepentingan kongsi. Tapi selalu berbicara soal hal-hal yang umum lah. Karena biasanya kan bahasan-bahasan pecah kongsi ini adalah bahasan-bahasan belakang layar, Mas. Tapi bukan berarti kita tidak tahu gitu loh. Kita memang akan tetap kritis kepada wilayah kebijakan, tapi kita juga akan tetap menyorot misalkan ternyata itu menjadi penyebab akar masalah utama dari kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai atau mungkin tidak arah kepada kemaslahatan masyarakat itu muncul dari akar masalah yang ini. Tergantung, kita lihat nanti. Tapi yang jelas wilayah kritik gerakan mahasiswa kita tidak fokus kepada iki kubu ngendi, tapi kita berada di kubu yang memilih mereka, yaitu masyarakat. Itu aja Mas. Tepuk tangan untuk Mas Aris. Dan itu adalah perdiskusian kita bersama moderator ya, berdiskusian pemantik diskusi. Namanya pemantik diskusi itu artinya mereka yang sudah menyalakan api maka kita akan membakarnya bersama-sama. Enggak, aku enggak bakar ban ya. KUHP Mas, KUHP hati-hati. Enggak. Ini bicara soal menghangatkan suasana perdiskusian kita. Tadi sudah kita ada paparan dari bicara soal definitif. Kita sudah bilang apa itu pecah kongsi, terus apa yang bisa memicunya, ideologi masing-masing itu seperti apa, kita sudah bicara. Terus kita sudah bicara sampai idealnya mereka ngapain, sampai apa yang harus kita lakukan. Nah, maka sekarang kita tarik, nih ada enggak nih mungkin yang bisa melengkapi kita untuk berdiskusi malam hari ini. Saya undang kawan-kawan ngaji ngopi ini. Malam hari ini mari kita berdiskusi bersama, kita hangatkan suasana perdiskusian. Hujan telah menunjukkan bahwa Tuhan telah memberikan berkah malam hari ini. Mari kita manfaatkan, kita hangatkan bersama suasana yang dingin ini. Monggo. Ya, silakan. Ada lagi? Nanti ya. Oh ya, 2. Nanti tunggu ya, satu-satu ya. Jadi sistemnya kita satu pertanyaan kita jawab, kita selesaikan. Kemudian ya nanti ya, tunggu ya. Habis itu sana ya. Satu pertanyaan kita selesaikan. Bisa ngambil mic di sebelah sini, Masnya yang berkacamata, yang baju kotak-kotak, sebutkan nama, bisa sebut mungkin asal kampus atau rumahnya dari mana. Monggo sebelah sana. Bisa perkenalan dulu lah ya. Oke, perkenalan terus lontarkan pertanyaannya, mau tanya apa, kepada siapa mungkin perlu, atau mungkin ketiga-tiganya. Monggo, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat ingsun ngaji karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak untuk bertanya ya, moderator. Perkenalkan nama dulu. Oh, ya. Sebelumnya mohon maaf ya, perkenalkan nama saya Muhammad Tajuni Malawi. Saya dari kampus Win Syahwasil Kediri. Kebetulan saya juga kader pergerakan PMII dari Komisariat Sunan Ampel Kediri. Namanya siapa tadi? Niam. Nggih. Niam. Saya izin untuk menanggapi. Nanti juga diberikan feedback gitu ya, para ketua-ketuaku. Perihal pecah kongsi yang ada di Tulungagung, mungkin barangkali sebagai masyarakat Kediri tidak paham dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Tulungagung. Tapi barangkali saya ingin mensistematisasi. Mas oh. Nggih. Sopo omong Tulungagung pecah kongsi iki sopo? Ndak. Karena sama diskusi wong ini kan Kediri lho, sama niki wong Tulungagung kabeh lho iki ya. Oke.
Iki sampean yang bilang orang Kediri loh ya. Iya, iya. Bukan Makanya- kita ya. Oke, Oke, wes. oke. Monggo teruskan. Tidak Lanjutkan apa-apa. aja enggak apa-apa. Tidak apa-apa Mas Tidak apa-apa, moderator. tidak apa-apa, tidak Tidak apa-apa. apa-apa. Justru dari situ malam ini kita akan diskusi apakah betul pecah kongsi itu terjadi di Tulungagung atau tidak. Kalaupun tidak, alhamdulillah. Kalaupun iya, bagaimana? Kan gitu kan. Oke, gini. Coba spektrumnya kita perluas perihal konsekuensi daripada pecah kongsi. Dalam kacamata politik misalkan, katakanlah. Tadi menganalogikan bahwasanya pemerintahan itu seperti halnya keluarga. Ketika ada permasalahan ya kita komunikasikan, ketika ada perceraian maka kita bla bla dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira pemerintahan bukanlah suatu rumah tangga. Pemerintah adalah satu hal yang bisa dikaji oleh siapapun, yaitu kita, masyarakat. Segala dinamika yang terjadi dalam pemerintahan kita itu dapat diakses dan wajib untuk kita ketahui. Jikapun ada permasalahan-permasalahan di dalamnya, baik itu disebut dengan pecah kongsi ataupun bukan, itu akan jelas berdampak secara luas di dalam masyarakat. Karena itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakannya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara soal fungsi, bagaimana, pertanyaan sederhana misalkan, bagaimana DPR hari ini menginterpelasi orang-orang yang bekerja sebagai eksekutif, bagaimana mereka menjaga. Nah ini juga akan menjadi efek domino yang panjang atas ketidaksepakatan internal suatu kabinet ataupun koalisi yang pada saat pada saat waktu yang sama mereka itu menjabat, mereka itu didisiplinkan oleh partainya masing-masing dan dipilih oleh rakyat. Namun di sisi lain pula saya justru menganggap yang pecah kongsi itu bukan para pemerintah, melainkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Itu saya menyimpulkannya seperti itu. Dan ini yang menjadi concern kita sebagai mahasiswa, sebagai aktivis atau sebagai akademis, dan panjenengan ini adalah tonggak utama bagaimana menjawab, bagaimana mengintrospeksi, bagaimana kita menanyakan ulang perihal kebijakan-kebijakan yang pasti itu akan berdampak kepada masyarakat. Nah, ini yang menjadi pembahasan yang fokusnya kita, apa itu pecah kongsi dan apa yang gini, misalnya sederhana. Bagaimana hasil rekonsiliasinya sehingga pasca terpilih pecah kongsi, kan seperti itu. Pertanyaan semacam itu dapat diolah melalui perdiskusian seperti ini, diolah bukan pemerintah. Ketika misalkan pertanyaannya adalah bagaimana idealnya dan bagaimana standar untuk menyelesaikan pecah kongsi tersebut, perceraian antar kandidat, yaitu adalah ruang publik. Itu diuji langsung oleh masyarakat. Misalkan si ketua dan wakil ketua menghadapi suatu persoalan perbedaan pendapat, itu mesti dikaji pendapat yang mana untuk siapa, targetnya gitu. Kalau misalkan pendapat itu hanya menguntungkan kepada ketua ataupun wakil ketua, ya yang pecah kongsi mereka, bukan rakyat. Sedangkan perdebatan dua orang ini atau dua partai ini ataupun pengusung ini itu berdampak kepada kita semua. Tadi ketua menjawab, biarkan mereka bertengkar, toh pun masyarakat bekerja sendiri. Saya kira 100% segala sesuatu yang terjadi di Indonesia ini adalah hasil putusan politik. Baik itu pekerjaan, mengapa petani masih miskin, dan seterusnya. Itu adalah keputusan politik. Artinya pecah kongsi ini mesti kita diskusikan. Oleh siapa? Antara government dengan kita, masyarakat. Nah hari ini bagaimana respon pemerintah dalam menanggapi masyarakatnya? Banyak yang masih berjoget-joget dan menihilkan suara-suara rakyat. Banyak penangkapan aktivis, banyak kriminalisasi dan sebagainya. Nah ini yang disebut dengan pecah kongsi. Kira-kira seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Niam dari jauh-jauh dari Kediri ya. Ini siapa nih? Aku pertanggungjawaban ketuanya dulu ya, monggo. Iki kadermu, kader tanggamu ya monggo. Ya, kader PMI Kediri. Ya bener, monggo. Pertanggungjawaban ketuanya dulu ya. Monggo. Oke, salam ke Cak Irgi ya. Tahanan politik masih ditahan. Tahanan kota. Ya, siap. Jadi kalau berbicara soal ini tadi, kalau saya menangkapnya Mas Niam ini tadi kan mengartikan pecah kongsi hari ini itu bukan hanya berada di lingkup pemerintahan atau di lingkup birokrasi saja, Mas. Tapi pecah kongsinya itu sudah masuk ke pecah kongsi antara birokrasi dengan masyarakat.
Kalau saya nangkapnya tadi seperti itu. Jadi berbicara soal hari ini masyarakat itu harus bagaimana itu sesuai dengan bagaimana kebijakan politik itu dibuat. Kemudian masyarakat hari ini juga berbicara soal kebijakan sebenarnya belum mengerti, seringkali hanya menjadi objek aplikatif dari kebijakan, dan juga tidak tahu sementing manut, bahasannya kan seperti itu, sementing manut. Makanya tadi sempat ada bahasan, kenapa kok sampai ada bahasan, salah satu narasinya itu wis bene kok mereka arepe pecah-pecah sing isor ya panggah ngene-ngene ae. Ya, karena memang positioning masyarakat hari ini, posisinya mereka itu ya manut itu tadi. Posisinya mereka itu tidak tahu kalau mereka itu posisinya lagi disengsarakan katakanlah, atau tidak disejahterakan. Tidak tahu kalau kebijakan-kebijakan itu muncul untuk membatasi kesejahteraan mereka. Itu yang ada di masyarakat. Makanya seringkali masyarakat juga acuh tak acuh. Padahal itu semua terpengaruh dari kebijakan politik yang ada. Jadi kalau bahasanya Mas tadi yang itu harus diselesaikan, pecah kongsi itu harus diselesaikan. Ya saya sepakat, makanya saya mengutip tadi ketika berbicara soal di awal. Saya kan kritik ya, salah satu wakil mungkin, dia bukan ketua, dia wakil. Dia di eksekutif, dia menyurati untuk mempertanyakan banyak hal terkait kebijakan yang diambil oleh ketuanya. Yang ini adalah mungkin bisa jadi wewenangnya legislatif untuk banyak mempertanyakan. Makanya saya katakan tadi ada problem, ada permasalahan di tata kelola administrasi atau tata kelola pemerintahan yang ada ketika berbicara soal eksekutif dan legislatif itu tadi. Ya, kalau berbicara soal pecah kongsinya, efeknya dan lain sebagainya, ya pasti akan ada. Makanya fokus kita itu di sana. Fokus kita di efek itu, kira-kira dari pecah, kalau mungkin ada pecah, hampir terus ini. Kalau mungkin ada pecah misalkan, nanti berefek kepada kebijakan tertentu misalkan. Lah fokus kita itu di sana. Makanya saya bilang tadi ketika berbicara soal idealnya mahasiswa hari ini sikapnya harus seperti apa, ya kita lihat dari kebijakan itu sebenarnya sumbernya itu apa, masalahnya itu akar masalahnya apa, apakah mungkin dari perpecahan itu kemudian timbul kebijakan yang itu menguntungkan salah satu kubu, pihak-pihak tertentu, wilayah-wilayah tertentu, yang itu awalnya akar masalahnya adalah perpecahan dalam kongsi atau koalisi politik itu tadi, ya maka harus diselesaikan itu tadi dengan segala macam gerakan, kritik, dan juga mengoptimalkan kinerja dari lembaga legislatif kalau masukannya Mas tadi, yang mungkin belum pernah diutarakan oleh pemantik-pemantik ini atau mungkin pembawa bara api ini tadi, yaitu masuk. Karena memang berbicara soal eksekutif bukan pengendali ya, pengawasan dari keberlangsungan berjalannya eksekutif ya di legislatif, maka legislatif juga harus mengambil peran, saya katakan sama seperti yang dikatakan oleh Mas yang berbicara Mas Niam ini tadi. Kalau dari kami seperti itu saja ya, pada intinya kita tetap berpihak kepada masyarakat, kalau bisa ya kita memberikan edukasi. Posisi kita itu memberikan edukasi, kalau kita paham, kita tahu, kita ngerti, ngaji ngopi ini ngaji kan mencari ngerti katanya kan ya. Kita ngerti lah, ngerti ini yang ditularkan kepada masyarakat supaya masyarakat itu tidak apatis, tidak hanya manut, tidak ikut. Akhirnya yang ngomong nih, alah aku tak kubu iki penak iki, lah perpecahan itu akhirnya kan terus meluas. Ya posisi kita juga selain daripada menyikapi kritik itu juga kita harus bisa mengedukasi masyarakat. Itu saja Mas, nanti biar disambung kakean enggak penak. Tepuk tangan untuk Mas Aris. Nah, ini pertanggungjawaban awal nih ya. Monggo di kubu yang lain. Mas Taufik, monggo. Oke, terima kasih untuk sahabat Nyam tadi. Argumen-argumen yang disampaikan memang banyak yang kami sepakati, bahwa dalam ritme pemerintahan ini memang kita selayaknya dan seharusnya itu bisa masuk dalam ruang kajian ataupun dialog masyarakat. Jadi yang kita fokuskan tadi bukan di pecah kongsinya, tapi kalau memang dalam pecah kongsi ini ada efek domino dan lalu kemudian nanti berdampak kepada masyarakat, itu yang kita kaji. Bahwa dalam masyarakat ini terkadang beberapa ataupun kelompok masyarakat memang tidak terlalu peduli dalam hal-hal yang menurut mereka itu terlalu rumit untuk diselesaikan. Tapi bagaimana dampak apa yang menjadi permasalahan yang ada di pemerintah itu tidak berefek buruk terhadap masyarakat. Jadi kalau memang efek pecah kongsi ini berdampak buruk, ya itu yang kita kaji ataupun yang kita tolak ataupun kita berdialog dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi seperti itu Mas, terima kasih.
Oke, tepuk tangan untuk Mas Taufik. No, Mas Kamil. Sikat Mas Kamil. Oke, baik. Seperti yang dikatakan Mas Taufik, dari pendapat Masnya tadi memang kita sepakati bagaimana seharusnya pecah kongsi ini tidak terjadi. Jikalau terjadi seharusnya ini tidak terjadi gitu. Karena memang tidak memungkiri hal ini memungkinkan akan berdampak luas. Misal katakan dari, kalau kita bicarakan sopir dan penumpang ya, gitu. Si sopir ini membatasi bagaimana si penumpangnya agar tidak ikut campur untuk mengarahkan jalan gitu. Yang padahal kita membutuhkan bagaimana mereka ini harusnya berkolaborasi, gitu kan? Betul. Oh ya, Kernet, betul. Seharusnya mereka berkolaborasi untuk menemukan jalan menuju tujuan mereka. Nah, jika hal ini kita tarik ke masyarakat luas, masyarakat ini sebenarnya sudah terlalu capek kalau kita berbicara tentang generasi muda saja, kita lihat bagaimana di media sosial isinya semuanya, hampir semuanya itu kemarahan gitu. Kita mengalami trust issue terhadap tata kelola pemerintahan yang ada gitu. Terjadinya pecah kongsi, terjadinya perbedaan pendapat, persaingan politik dan lain-lain. Karena memang kita ketahui bersama bahwasanya politik ini adalah kelincahan untuk berkompromi. Akan tetapi yang sering dilupakan adalah ketika mereka berkompromi tidak mengkompromikan suatu nilai. Sehingga akhirnya apa? Ketika terjadi suatu dinamika maka akan berefek luas di sini. Nah, maka dari itu sikap kita sebagai mahasiswa memang kita harus membentengi bagaimana peristiwa yang terjadi di tata kelola pemerintahan ini tidak berefek terhadap masyarakat. Ketika pun ini berefek, kita siap memprotes. Jangan sampai masyarakat ini menerima imbas dari dinamika yang terjadi di atas. Kalau kita bicarakan rumah tangga, bagaimana seorang orang tua itu tadi, memang secara pemerintahan kita bisa mengkaji secara luas. Kita mengetahui harus mengetahui apapun yang terjadi di dalam pemerintahan. Memang gitu. Tapi kita analogikan saja sebuah pasangan gitu katakan. Ketika sudah bercerai, maka akan berefek kepada anaknya. Baik secara psikologis, mental dan lain-lain, itu pasti secara tidak langsung berefek seperti itu. Nah, maka dari itu bagaimana kita mahasiswa mengambil sikap adalah ya kita tetap melakukan kajian secara mendalam, kita tetap memantau bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pemerintahan. Akan tetapi kita tidak bisa berbuat banyak. Paling pol kita hanya demo lalu mengawal sampai diputuskan oleh DPR. Semua wewenang ada di dalam DPR gitu. Maka yang perlu kita pertanyakan adalah ketika terjadi suatu pecah kongsi dan ini tetap berlanjut, kita perlu menanyakan bagaimana peran dari lembaga legislatif yang ada begitu. Oke, tepuk tangan untuk Mas Kamil. Nah, itu tadi tanggapannya ya. Kita punya kesempatan feedback untuk Mas Diam. Cukup? Cukup. Oke, tepuk tangan untuk Mas Niam dan ketiga pemantik diskusi kita. Lanjut ke penanya kedua sebelah sana, monggo Mas, iya, yang pakai sarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas. Perkenalkan nama Mas, terus dari mana, monggo. Iya, perkenalkan nama saya Cahyo Agung, biasa dipanggil Bang Cahyo. Saya dari Alma Mater Universitas Erlangga Surabaya. Begini, ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi bahwa saya tidak ingin bertanya, akan sedikit menambahkan dan menanggapi beberapa omongan yang saya dengar tadi, bahwa ada dua hal. Yang pertama terkait landasan teori tentang politik dan ideologi, dan yang kedua adalah tentang yang disinggung oleh saudara Taufik tadi tentang manajemen pemerintahan daerah. Yang pertama tentang politik, memang sebenarnya saat ini itu kita sudah terjebak dalam model-model pemikiran barat bahwa politik itu kotor, politik itu virus.
menurut Selvironi bukan itu sebenarnya. Politik itu is not about truth. Politik is not about truth. Itu yang prakteknya. Padahal politik itu menurut Selvironi, politik is not about power and domination. Ya. Jadi politik itu is not about power and domination. Bukan tentang kekuasaan dan dominasi, tetapi tentang about truth, tentang kebenaran. Ini yang sudah sangat salah dipahami oleh para aktor-aktor organisasi ataupun aktor-aktor pejabat intelektual di pemerintah. Nah, itu yang kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, menyinggung tentang kedewanan, ya. Fungsi kedewanan tadi yang disampaikan mas-masnya tadi, bahwa menurut Radbruch itu legislatif itu misbangse. Mau bikin mata sapi jadi telur dadar. Jadi kalau Anda betul-betul anak ilmu hukum pasti tahu bahwa sampai kapanpun legislatif itu tidak akan pernah bisa. Sulit. Bahkan di negara Skandinavia pun, kalau jenengan-jenengan juga tahu, di Skandinavia politik itu mereka bertanya prinsipnya apa. Kalau di kita relasinya apa. Nah, relasi itu dipelihara dengan itu tentang dasar-dasar yang harus saya sampaikan. Yang kemudian tentang manajemen pemerintahan daerah. Masalah pecah kongsi itu tidak hanya terjadi di mungkin karesidenan kita atau dimanapun itu saat ini, dan memang kondisinya seperti ini. Yang menjadi masalah adalah produk-produk kebijakan itu kemudian berdampak kepada masyarakat luas. Salah satu contoh tadi malam, saya belum lama itu, ada salah satu masyarakat yang kemudian itu dalam kondisi kegawat daruratan medis, BPJS-nya itu tidak aktif. Dulu dia mendapatkan KIS, kemudian KIS itu tidak aktif, dan kemudian tadi malam beliau meninggal. Kemudian dari situ peran kemudian pemimpin daerah sebagai manajerial daerah itu bagaimana? Itu saya pertanyakan. Nah, seharusnya seorang pemimpin daerah, entah bupati, entah wali kota, entah gubernur, kan harus tahu dia punya tim-tim tersendiri itu, apalagi di bidang-bidang kesehatan. Mereka dinkes itu gimana urusan? Kemudian kasubag atau kasubdit itu semuanya. Tidak ada fungsinya kalau kemudian pada akhirnya dalam dalam keseharian ya, fungsi daerah itu kemudian proses itu tidak berjalan, mereka tidak hadir. Begitu. Terus kemudian begini. Yang terakhir tentang yang disinggung saudara Aris tadi tentang KUHP, memang sudah salah kaprah. Saya pernah diskusi tahun 2014 dengan kawan saya dari Fakultas Hukum UNER itu. Tidak ada istilah itu santet di dalam KUHP. Loh, betul tidak ada, tapi perumusannya ada. Itu munafik namanya. Nah, kemudian saya mau katakan bahwa kalau keadilan itu sudah dibeli dengan uang, itu berarti bukan keadilan, itu kejahatan. Kalau kebenaran itu sudah dapat dibeli dengan uang, berarti itu bukan kebenaran, itu pemerasan. Lah, tergantung siapa yang pernah memeras, saya kembalikan ke mereka itu. Kalau kemudian
moral itu juga sudah dapat dibeli dengan uang, berarti itu bukan moral lagi. Itu pemerkosaan, pelacuran itu namanya. Dan yang terakhir, kalau kejujuran itu sudah dapat dibeli dengan uang, itu berarti kemunafikan. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa jenengan-jenengan yang kemudian duduk di dalam pemerintahan daerah, tidak ada yang menjilat ludahnya kembali itu kecuali anjing. Tidak ada. Apa yang sudah Anda ucapkan itu kemudian, makanya saya orang Jawa, tapi saya tidak suka dengan gaya-gaya MOU. MOU itu gaya Jawa itu. Saya orang Jawa, tapi saya tidak suka sama MOU. Di luar tidak ada MOU itu tidak ada. Itu yang membuat kemudian manajemen pemerintahan dan manajemen pemerintahan daerah tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang saya ungkapkan. Saya pernah kemudian diskusi sama Prof. Rahmi dari UNER itu bilang bahwa KUHP itu dulu zaman Menteri era dulu, tidak saya sebut namanya, itu karya agung, itu bukan karya agung, itu warna agung gitu. Lah KUHP yang baru sekarang saya bisa katakan, saya berani katakan itu warna agung, bukan karya agung. Karena ada yang bermasalah kemudian menyusun KUHP itu orangnya kan juga bermasalah sebenarnya yang menyusun itu. Saya tidak usah sebut ya. Ya udah, begitu kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Cahyo, tepuk tangan untuk Mas Cahyo. Paparan yang singkat dan bisa kita renungkan ya. Monggo, aku ingin ditanggapi ini ya. Dari Mas Kamil dulu, monggo. Oke, baik. Memang tanggapan dari Masnya tadi bisa kita sepakati tentang bagaimana seharusnya tata kelola pemerintahan kita sebenarnya harus diperbaiki gitu. Beberapa waktu lalu saya membaca buku yang sebenarnya tidak terlalu lama, terbit 2019, karya Sri Bintang Pamungkas di sini. Beliau membahas bagaimana sebenarnya reformasi itu memberikan celah terhadap para pemain-pemain baru. Makanya kalau sering kita lihat bagaimana di tulisan di belakang truk-truk itu foto Pak Soeharto, piye penak zamanku toh gitu. Kalau tanggapan masyarakat kan memang kalau dulu zamannya Soehartonya cuma satu. Nah, tapi kalau sekarang sekarang semuanya jadi Soeharto gitu katanya. Nah, kalau politik itu memang suatu kebenaran, betul gitu. Tapi suatu kondisi ini menyebabkan kita menyalahartikan pemahaman politik itu adalah soal tentang seberapa besar kuasa dan juga pengaruh kita gitu. Situasi kita sudah menjadi seperti itu. Lalu bagaimana kita mengembalikan menjadi politik yang memang benar-benar murni, politik yang demi kebenaran adalah bagaimana kita membentuk karakter-karakter kita sebagai penerus bangsa dan juga mungkin adik-adik tingkat kita yang di bawah kita, agar nanti ketika mereka memegang tongkat estafet kepemimpinan ke depannya tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh para pendahulunya. Jadi memang taraf kita sebagai mahasiswa per hari ini hanya bisa mengkaji dan mengkaji. Kemudian baru kita soundingkan ke pemerintah daerah, ke pemerintah pusat. Hanya upaya seperti itu yang bisa kita lakukan. Tapi untuk merubah hal seperti itu kita perlu membangun ekosistem, kita perlu menciptakan ekosistem yang sehat. Bagaimana kita merubah persepsi masyarakat, persepsi orang-orang di sekitar kita, bagaimana memperjuangkan kebenaran yang memang benar-benar benar, kebenaran yang mutlak kalau bahasanya. Mungkin seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk Mas Kamil. Lanjut, Mas Topik, monggo. Terima kasih untuk pendapat apa yang dikatakan tadi Mas Cahyo, memang sangat bisa kita renungi ya, apalagi memang
tadi disebutkan salah satu kasus ada yang sampai meninggal dunia karena memang pengawasan ataupun kinerja dari pemerintah ini kurang maksimal. Jadi memang bisa kita sadari bahwa pemerintahan hari ini masih bisa kami katakan sangat kurang efektif karena memang sampai adanya jatuh korban. Apa yang dikatakan tadi Mas Cahyo. Jadi untuk tanggapan perihal hukum, memang saya bukan berasal dari hukum, tapi yang dikatakan tadi perihal politik dan regulasi dan seterusnya, memang saya sangat sepakat dan bisa jadi ilmu baru untuk kami. Perihal politik itu harus berdasarkan kebenaran dan tidak bisa dibeli apapun itu. Jadi untuk tanggapan perihal regulasi undang-undang politik dan lain sebagainya, saya sangat sepakat, Mas. Jadi seperti itu, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mas Topik. Lanjut Mas Haris, tambahin Mas Haris. Ya, berbicara soal yang disampaikan banyak argumen ini tadi ya, maksudnya banyak pendapat-pendapat tambahan-tambahan yang mungkin memang menjadi salah satu wawasan. Tapi satu hal yang pasti, berbicara soal politik itu it's a true atau sebuah kebenaran, ya memang itu secara teori yang disampaikan, oke, mungkin kita bisa sepakat dalam landasan utama, landasan teoritisnya. Tapi satu hal yang pasti, kalau dalam aplikatif lapangan seringkali ditanyakan, kebenaran itu tidak ada kebenaran yang betul-betul benar. Benar menurut siapa? Benar menurut saya, benar menurut Anda, benar menurut dia, atau benar menurut yang mana? Seringkali kan tabrakannya seperti itu kalau berdasarkan kepada kebenaran. Kebenaran yang mana yang paling benar itu kan masih jadi pertanyaan, kadang-kala kan seperti itu. Jadi kalau berbicara soal hari ini seperti apa posisinya, ya kebanyakan memang posisi salah kaprah itu tadi yang terjadi. Politik is a power and domination. Ya memang memaknainya orang-orang itu seperti itu. Salah kaprahnya memaknainya memang seperti itu. Karena kita menganggap politik itu sebagai power. Kita berpolitik, kita bisa jadi apa, kita bisa berpengaruh, kita bisa berpower, kita bisa mendominasi. Ya betul-betul memang salah kaprah loh. Hari ini kalau misalkan kita berbicara soal sistem demokrasi, pemilihan apapun itu loh, satu suara orang yang ahli hukum itu disamakan dengan satu suara pengamen. Sama, satu suara semua. Kalau secara dihitung semuanya sama. Padahal jelas ada hal yang mungkin menjadi landasan yang berbeda ketika menentukan suatu pilihan. Ketika pengamen membutuhkan apa ya bahasanya? Kalau pengamen itu betul-betul butuh, yo sing WI aku berarti sing tak pilih. Sedangkan ahli hukum atau mungkin orang-orang yang memang berwawasan di wilayah politik, mereka bisa menilai, oh ini calon yang paling bagus, yang ini sesuai mungkin dengan embel-embel kepentingan yang masing-masing, tapi kira-kira yang paling bagus yang ini dengan standar mereka. Kalau didasarkan pada kebenaran, ya kebenaran yang menurut mereka. Ya jadi kita sebenarnya terjebak pada sistem kalau berbicara soal hal seperti itu. Ya positioning kita hari ini yang harus kita kuatkan kalau saya boleh bahasakan. Kadang-kala loh, mungkin seidealis-idealis orang atau seidealis-idealisnya masyarakat untuk tidak mau berpolitik, tidak mau berurusan dengan politik, atau mungkin bahkan berbicara soal politik dia, yo wis aku tak ngikut ae. Yo iku kadang yo bingung soalnya keblekan sistem. Berbicara soal Indonesia semuanya itu sudah tersistem. Mau kita buat apapun itu semuanya sudah tersistem. Orang idealis menolak sistem itu ya mati. Berani mati apa enggak? Ketika kita tanya kepada masyarakat atau mungkin organ-organ atau mungkin tokoh-tokoh gerakan hari ini, Anda berani mati melawan sistem? Mikir pindo kadang lek jawab. Arepin jawab wani, pikir-pikir. Jadi pola yang ada seringkali memang sudah berubah sesuai dengan zaman. Bagaimana kita bisa membatasi segala macam hal yang sifatnya tidak bajik, itu menjadi salah satu prioritas kalau memang Anda tidak mau mati, katakanlah seperti itu, mohon izin. Karena kita terjebaknya itu di wilayah itu. Ya kita harapkan satu hal yang pasti, adanya kita di sini juga sebagai pagar-pagar hal-hal yang tidak bajik itu tidak bisa berkuasa secara total. Hal-hal yang tidak baik itu tidak bisa berkuasa secara total. Ya positioning kita di sana sebagai pagarnya. Kita mau berbicara soal jangan sampai ada, enggak mungkin enggak ada. Jangan sampai seperti itu, enggak mungkin enggak seperti itu, karena sudah sistemnya, lapangannya, sampai mengakar rumput di masyarakat semuanya sudah seperti itu.
mau difahamkan seperti apapun boleh, mungkin beberapa orang masih idealis, tapi untuk meluaskan faham ini atau mungkin keyakinan ini itu juga masih menjadi PR gitu. Jadi kalau kita mau intinya satu yang pasti ya di sini kita adalah pagar supaya hal-hal yang sifatnya tidak bajik atau mungkin tidak baik itu tidak meluas, dan kita menjadi benteng-bentengnya agar tidak menguasai secara total dan tidak memiliki dominasi secara total. Begitu saja Mas. Oke, tepuk tangan untuk Mas Aris. Saya buka sekali lagi, mungkin ada yang ingin, wow ini banyak nih ya. Siapa dulu ya? Nanti pasti akan saya tunjuk ya. Oke, sebelah sana dulu. Monggo. Yang sebelah utara. Ini mbaknya. Oh ya mbaknya itu ya sebelah. Nah, kita perlu cewek nih biar ini kan laki semua ya, laki semua. Ini kita perlu suara wanita untuk malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, nama saya Anggi dari kampus Win 1 Tulungagung. Ingin bertanya, tadi kan disinggung sama mas-masnya kalau kebijakan pemerintah itu ketika tidak berdampak secara langsung oleh masyarakat itu kadang masyarakatnya tidak tahu. Nah, sedangkan kebijakan itu diketahui atau tidak oleh masyarakat pasti tidak akan terlepas dari napas rakyat. Nah, konstitusi itu mengamanahkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dan itu ada dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 1945. Pertanyaannya saya, bagaimana daerah atau pengaruh kebijakan dari masing-masing ormek menjangkau ini, karena jelas bahwa setiap organisasi itu mencita-citakan masyarakat adil makmur. Sekian, terima kasih. Nah, kita konkret nih Mbak Anggi. Tepuk tangan untuk Mbak Anggi. Nah, kalau tadi kita bicara soal ranah teoritis teknis, ya. Ini ini sekarang kita bicara soal tataran aktif praktis dari masing-masing ormek. Nih, kita bicara soal itu tadi. Monggo untuk ditanggapi dari siapa dulu nih ya. Siapa dulu yang pengen jawab, Le? Mas Topik dulu ya. Nah, biasanya Mas Ilham manus kerep. Kan dhisik monggo. Siap, terima kasih. Jadi saya bercerita sedikit Mas ya. Ya, monggo. Jadi untuk kasus ini tadi yang dikatakan bahwa fakir miskin dan apa tadi? Anak terlantar. Anak terlantar. Jadi kami sudah pernah melakukan giat ataupun aksi, tapi bukan ranahnya itu Mas, tapi ke ruas jalan yang rusak. Jadi pada waktu 2020 kita mengawali dari kawan-kawan menyebar dari seluruh ruas jalan di Tulungagung, di mana yang jalan-jalan yang di Ampuh Kabupaten yang itu memang betul-betul rusak dan bahkan puluhan tahun tidak tersentuh oleh pemerintah. Jadi mulai 2020 sampai 2024 kita tetap konsisten dan komitmen untuk untuk terus menyuarakan masalah jalan rusak. Jadi kemudian ketika beberapa ruas jalan ini diperbaiki meskipun belum semuanya, menurut saya dari aktivis-aktivis ini bisa salah satunya mengambil dari beberapa kebijakan tersebut. Jadi contoh yang dikatakan tadi oleh mbaknya tadi perihal fakir miskin dan anak terlantar itu bisa. Jadi setiap organisasi pasti memiliki program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang dimana itu langsung bersentuhan terhadap masyarakat. Ada yang dari kawan-kawan PMI yang kemarin saya dengar ada pendampingan hukum terhadap perempuan perihal kekerasan seksual, ataupun dari HMI yang kemarin saya dengar tentang waktu kepengurusan Mas Fuad itu perihal penghijauan yang hari ini memang lagi eksis ya untuk kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi setiap aktivis ataupun organ-organ memiliki kegiatan masing-masing yang itu langsung bersentuhan terhadap masyarakat. Jadi seperti itu Mas, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mas Topik. Lanjut, nanti bisa ditanggapi ya, tenang. Ya, monggo. Mas Kamil, lanjutkan, monggo. Ya, baik. Sebenarnya lebih ke seperti yang disampaikan Mas Aris tadi, bahwa kita hadir adalah untuk menjadi pagar.
agar hal-hal yang tidak baik itu tidak terus berkuasa seperti itu. Jadi memang mungkin secara normatifnya, secara undang-undang yang disebutkan tadi seharusnya pemerintah menanggung itu semua gitu. Nah maka dari itu ketika ini tidak ditanggung, kita hadir sebagai pagar itu. Dan bagaimanapun setiap kebijakan yang keluar, setiap keputusan yang keluar pasti selalu kita kaji, dan ketika ada suatu kesalahan pasti kita suarakan juga gitu. Dan seperti yang dikatakan Ketua Taufik tadi, kita juga memiliki beberapa program yang mana nanti pasti bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena ketika kita tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, otomatis ya kita hanya gerambiang, kita hanya meraba-raba terkait apa yang terjadi di daerah kita gitu. Jadi memang kita di sini sebagai organisasi mahasiswa memang akan terus mengawal apapun yang terjadi, kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, ataupun nanti kita langsung melakukan tindakan-tindakan untuk turun ke masyarakat. Itu pasti akan kita lakukan karena itu sudah menjadi peran kita sebagai agent of change, agent of social control dan sebagainya. Begitu. Oke, lanjut monggo Mas Aris. Berbicara soal aturan, karena memang Indonesia ini negara hukum, semuanya didasarkan kepada undang-undang, maka undang-undang itu menjadi dasar utama pelaksanaan segala macam hal teknis pemerintahan yang ada di Indonesia. Dan berbicara soal hukum, seringkali memang karena negara hukum dan negara undang-undang ini kenormatifan kadangkala. Dalam artian kenormatifan itu seperti apa? Terlalu banyak hal-hal yang sifatnya normatif. Katakanlah misalkan ketika berbicara undang-undang semua itu ditanggung, tapi ketika berbicara soal aplikasi yang ada di wilayah, loh ini perbubnya belum ada, loh ini perdanya belum ada turunan perdanya, belum ada turunan perbubnya. Itu kadang menjadi halangan untuk wilayah secara langsung untuk mengakomodir hal-hal yang sifatnya sudah tertulis secara undang-undang di atas, yang paling atas. Kadang-kala sering seperti itu. Bahkan ketika kemarin itu ada permasalahan tentang tumpang tindih undang-undang perbub, pemasalah relokasi lingkungan, katakanlah berbicara soal kerusakan lingkungan, itu juga ada tumpang tindih undang-undang, itu lingkatan wilayah saja itu malah. Jadi kadang kemarin itu kita juga sedikit bertanya, katakanlah seperti ini, kalau misalkan ini kemarin itu sempat ada galang dana aksi PMII, dan kebetulan juga sempat ketemu sama beberapa pengemis yang ada di sana. Ada pengemis, ada orang yang memang tidur di perempatan itu. Di Jepun itu kalau malam ada perempuan 2 tidur di sana. Tidurnya juga di sana, di Jepun, perempatan Jepun yang dari selatan. Ketika ditanya, itu rumahnya bukan Tulungagung. Ternyata rumahnya bukan Tulungagung. Dan bisa jadi itu juga ada entah di perempatan-perempatan mana. Dan seringkali kalau dibahasakan fakir miskin anak terlantar itu ditanggung oleh pemerintah, ketika wilayah mau langsung menjangkau lingkup-lingkup seperti itu, yang ditanya selalu hal-hal yang sifatnya normatif. Anda orang mana, kependudukannya mana, KTP-nya mana, dan lain sebagainya. Padahal belum tentu hal-hal tersebut juga mereka itu ada punya atau mungkin mampu untuk mencukupi. Senormatif itu pemerintah hari ini. Jadi harus ada aturan turunan, harus ada perda, harus ada perbub. Nanti kalau kita mau mengeksekusi ini, kita akomodir dari Tulungagung misalkan, lah kita nggak ada wewenang untuk mengakomodir itu, karena itu bukan wilayah dari kita, tidak punya kependudukan, itu menjadi masalah dan sebagainya. Ya evaluasinya jadi lebih mendalam lagi perihal undang-undang juga. Tapi kalau dari gerakan-gerakan mahasiswa, salah satunya yang mungkin bisa mengkaji hal itu. Ya ini muncul satu ide. Nanti mungkin bisa dibantu juga sama GMNI sama HMI juga. Uji perbub, usulan-usulan perbub, atau mungkin peraturan-peraturan turunan dari wilayah yang kemudian itu harus segera dieksekusi karena ada aturan di atas yang memang itu posisinya harus dilaksanakan, itu juga harus segera kita kaji. Kalau kita mau mendata, kalau kita mau ngakomodir, tentu kita tidak bisa, Mbak. Maksudnya organisasi apa sih kita, PMII katakanlah, HMI, GMNI, arep ngakomodir fakir miskin anak terlantar, piye lek ngopeni wong kene ngopeni awak dhewe kadang ya bingung kok. Ya yang kita bisa optimalkan adalah bagaimana mereka-mereka yang betul-betul secara undang-undang itu diatur untuk mendapatkan kemaslahatan atau mungkin haknya, itu bisa terperjuangkan entah dengan cara apapun itu. Kalau saya ngambil konsep konteks masalahnya itu ya karena banyak normatifnya itu tadi.
pemerintah kita itu entah di nasional, masuk ke provinsi, masuk ke daerah. Ya kita optimalkan untuk mengkaji satu persatu itu semua, Pak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mas Aris. Satu pertanyaan terakhir. Saya kasih kesempatan kepada yang mau bertanya di sebelah barat sana. Monggo. Ya. Perkenalan nama, kemudian backgroundnya ya. Selamat malam, Malam. nama saya Alvin, background saya sebagai Ketua PMMT, Pergerakan Marbot Musola Tulungagung. Aku sih kangen-kangen. Itu background saya, ketuanya saya, anggotanya juga saya sendiri. Kira ada backgroundnya, karena saya bingung background saya seperti apa. Kalau jujur saya ikut PMMI, PMII, maaf, ikut Mas moderator tadi. PMII. Dan ya sebelum saya ke sini, saya pakai setangkai kata sekedap dulu. Saya kira pecah kongsi, meskipun saya baca di flyernya, saya tahu itu flyernya dan tidak ada penjelasan yang spesifik. Saya kira sehingga di pikiran saya menerka-nerka, pecah apa ini? Pertama pecah piring, wah ambiar, biar. Tapi ada lagi pecah telur, iya kan? Wah saya kira 3 ormek akan bergabung menjadi satu. Pecah kan memulai kembali kan. Jadi telur dadar, mungkin ormek dadar. Semuanya campur, diublek jadi satu, digoreng. Dan ternyata tidak. Akhirnya masalahnya ternyata di salah satu kabupaten di Indonesia yang didatangi burung dari Australia. Ya kan. Jadi langsung saja ke pertanyaan pertama, sesuai visi saya datang ke sini tadi, bahwa pecah yang saya maksud adalah pecah telur, memulai kembali. Karena kronos lagi, karena gerakan mahasiswa sejak era reformasi seperti yang ditulis oleh Gus Fayat dalam makalah yang diupload di Indo Progress berjudul Bunuh Diri Kelas. Di sana menjelaskan faktor-faktor apa saja yang membuat gerakan mahasiswa itu bukan gerakan sebenarnya, sudah nggak usah pakai gerakan lah, organisasi mahasiswa saja, karena pada dasarnya sejak reformasi apa sih gerakannya? Kalau kita turut ke belakang lagi, ada tulisannya Mahbub kolom demi kolom, Mahbub Junaidi, HMI yang jadi ketua PMII. Diculik katanya, nggak tahu saya. Tapi beliau termasuk orang besar, penulis kolom, esais terbesar di Indonesia, kata Gunawan Muhammad. Saya baca di sana, meskipun dia pernah jadi ketum PB-nya PMII, dia nulis saya lupa judulnya, tapi yang saya ingat-ingat adalah bahwa gerakan mahasiswa itu sudah rumit dan perlu disederhanakan. Kita mungkin di pikiran kita gerakan mahasiswa itu ormek. Kita lupa intra. Karena intra gerakan kampus kan gitu loh. Itu kan gerakan mahasiswa, atau ada pecahan-pecahannya lagi. Ormek PMII nanti visinya ke sana, HMI ke sana, GMI ke sana, IMM ke sana. Itu di sana IMM 1. Mas. Biar udah Mary. Sama ormeknya ya. Jadi pertanyaan saya adalah, seperti apa yang ditulis oleh Gus Fayat, bunuh diri kelas, maksudnya adalah pada akhirnya sejak era reformasi mahasiswa, apalagi gerakan mahasiswa, mitos kan gerakan mahasiswa sejak era reformasi. Mitos gerakan mahasiswa itu terbelenggu oleh atasnya, mohon maaf ya. Pak, saya di sini dari tanya di sini. Atasnya, maksudnya ada yang mengendalikan. Iya kan? Yang dimaksud bunuh diri kelas adalah gerakan mahasiswa harus berani membunuh diri kelasnya. Karena kelas gerakan mahasiswa itu ada yang atas, ada yang bawah. Atas maksudnya ada yang ikut seniornya di birokrat, bawah yang benar-benar ke masyarakat, yang seperti dibilang beberapa kali tadi oleh narasumber, bahwa tujuan kita adalah masyarakat. Bunuh diri kelas sama dengan yang dibela adalah ya sudah nggak punya kelas, masyarakat itu marbot seperti saya ini yang sudah nggak punya tunjangan. Di Tulungagung kan tidak tahu, apalagi di pelosok kandang. Dulu ada 500.000, lumayan toh. Ya bagaimana, madan keluwen loh yo. Jadi pertanyaan saya ulangi lagi, Pak. Apakah berani memotong angkatan, atau apa problem saja, apa saja problemnya
ya saya nggak mengarani atau saya nggak mengintimidasi dan sebagainya, itu hanya hipotesis dari Gus Fayat yang saya kutip bahwa gerakan mahasiswa itu ikut ke kelas atas bukan kelas bawah. Apakah berani memutus yang atas berdiri sendiri independen yang benar-benar membela kelas bawah? Saya kira pertanyaan saya itu. Makasih. Tepuk tangan. Mas siapa tadi namanya? Johan. Johan. Kok ganti rumah aku udah Johan teman. Nah, monggo pertanggungjawaban dari senior. Saya persilakan untuk Mas Aris untuk pertanggungjawaban atas kadernya. Monggo. Oke, Mas Alpin mungkin ralat ya. Ada yang namanya atas, ada bawah, ada middle. Mas Aris yang mana? Ada atas, bawah, sama middle gitu. Ya, ini guyonan saja lah bahasanya. Oke, kalau berbicara soal mitos ya, mitos gerakan mahasiswa. Kalau dibaca memang dari narasi-narasi yang mungkin ada, berbicara soal organ-organ yang berdiri karena memang posisinya itu dari awal mungkin ya. Kita pun dari ormek apapun pasti punya latar belakang berdirinya dulu kenapa, dari apa, untuk apa. Ketika berbicara soal peralihan-peralihan, dinamika-dinamika atau mungkin paradigma-paradigma, pemikiran-pemikiran yang seiring berjalannya zaman itu berubah-ubah. Kalau saya katakan berubah-ubah. Kalau kita berbicara soal pemikirannya organ saiki atau mungkin organisasi hari ini arep dipadakne karo zaman arep reformasi, saya katakan juga sulit, tidak bisa. Ketika berbicara hal seperti itu, maka ada yang namanya perubahan, ada yang namanya apa ya lek arani ngono iki. Cara pandang yang berbeda ketika berbicara soal gerakan mahasiswa. Kalau dikatakan masalah pintu mitosnya, gerakan-gerakan mahasiswa itu ada orang-orang di atas yang mengendalikan tadi katanya. Orang-orang di atas yang mengendalikan. Saya mau mengatakan tidak, saya mau mengatakan iya, faktanya ada yang iya, faktanya ada yang tidak. Ada fakta yang iya, ada fakta yang tidak. Ada beberapa kepentingan mungkin kalau berbicara soal organisasi apapun itu saya nggak usah sebut nama, atau mungkin komunitas apapun itu saya nggak usah sebut nama, yang memang itu berlatar belakang dari kepentingan-kepentingan orang yang ada di atas tanpa mempertimbangkan kepentingan apa yang orang-orang yang ada di bawah. Ya ada, arep tak omongi ndak semua organisasi mahasiswa berada di kepentingan orang-orang bawah. Nah faktanya mungkin bisa jadi juga ada, faktanya ada juga yang atas kepentingan orang-orang yang ada di atas. Tapi biar saya katakan satu hal Mas Alpin, mungkin untuk tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan Mas Alpin. Kalau kita berbicara soal memutus hubungan elit atas kepada wilayah gerakan yang orientasinya kepada kepentingan orang atas, kepada organ-organ yang hari ini berada dalam lingkup mahasiswa, dalam PMII katakanlah, maka saya akan katakan saya berani Mas Alpin. Saya dari dulu hidup itu kalau berbicara soal ngikut siapa itu saya juga nggak ikut siapa-siapa. Jadi ketua organisasi juga nggak ikut siapa-siapa. Kalau berbicara soal organ dari bawah, itu lingkupnya sebenarnya bisa dinilai dari awal mula dia membawa organisasi lah, saya katakan seperti itu. Dan juga bergantung kepada ketua dan tim, juga ideologisasi yang dimasukkan kepada organisasi itu. Jadi biar saya katakan bahwasanya PMI berani untuk memutus itu, selama itu tidak sesuai dengan kepentingan yang ada untuk kemaslahatan yang ada di bawah. Karena kepentingannya satu. Kepentingan apapun itu kalau berorientasikan kepada hal-hal yang sifatnya nanti berhajat kemaslahatan masyarakat, kenapa kita tolak? Satu. Baru ketika masuk ke dalam lingkup yang di sana itu tidak menguntungkan kepada masyarakat dan hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, nah itu ditolak, dilawan, diputus, tidak masalah. Karena berbicara soal klasifikasi kepentingan. Kepentingan ini berarah kepada mana, kepentingan itu berarah kepada mana. Ya saya katakan kalau itu tidak sesuai dan tidak arahnya tidak kepada kemaslahatan orang-orang yang ada di bawah, katanya Mas Alvin itu tadi, ya saya katakan tidak. Tapi kalau sama orientasinya sama, tujuannya sama, itu bisa dikompromikan. Kalau bahasanya kita kurang berkompromi sehingga banyak perpecahan, itu bisa dikompromikan. Pola pikir itu dari masa ke masa berbeda Mas Alvin. Mau dibuat seperti dulu kita juga tidak bisa. Organ apapun itu mau dibuat seperti dulu, enggak bisa. Apa bahasanya? Terjebak pada romantisme
sejarah atau romantisme masa lalu dan lain sebagainya. Ya kita akan upgrade. Setiap gerakan di setiap masa itu akan upgrade dengan caranya masing-masing. Tergantung nanti orientasi kepentingan dari organ itu seperti apa. Apakah betul untuk kepentingan orang banyak, orang luas, atau hanya untuk kepentingan kelompok saja. Itu nanti yang mungkin menjadi konteks lain dari bahasan kita, Mas Alvin. Yang jelas kita tetap berada di kepentingan untuk kesejahteraan orang-orang yang ada di bawah. Karena PMII itu memperjuangkan kaum-kaum mustadafin, Mas Alvin. Kaum-kaum yang lemah, kaum-kaum yang tertindas. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Aris. Dan perlu diketahui bersama bahwa kita merekam ini dalam bentuk digital ya. Ini bukti sejarah, ini statement yang menarik ini ya. Oke, kalau betul nanti perlu nanti kita kasih kopiannya ya. Monggo, Mas Kamil langsung. Baik, kalau kita berbicara bagaimana pengaruh yang di atas dengan kita-kita yang masih di bawah itu, sebenarnya kalau mengutip perkataan seniornya Mas Taufik, Lord Paduka Raja Bumbung Pacul ini, ya, kita ini masih menjadi Korea-Korea. Itu bagaimana caranya kita harus mencari galah untuk bisa melenting. Jadi bagaimana kita yang di bawah ini agar bisa ke tataran atas, tataran elit katakanlah. Nah, kalau kita masih tetap di bawah-bawah saja sebagai mahasiswa yang idealis katakan, kita harus tetap memperjuangkan rakyat bla 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 bla. Tapi kita kekurangan akal di sini. Kita nggak bisa terus melawan. Kalau kita melawan kelihatan, pasti kita dipukul gitu. Nah, makanya ini diimbangi dengan Anda Bahlil juga. Bagaimana caranya pun harus kita olah itu barang gitu. Nah, bukan perihal memutus bagaimana pengaruh yang ada dari atas ke bawah, tapi bagaimana kita bisa mengolah pengaruh itu agar bagaimana ini selaras dengan kepentingan masyarakat sebenarnya. Maka dari kita mahasiswa, kita nggak boleh kekurangan akal. Jadi tidak harus dengan memutus atau tidak harus dengan berhenti, tapi kita harus terus memperjuangkan dengan terus mengakali karena kita sudah dibekali yang namanya akal gitu. Tepuk tangan untuk Mas Kamil. Ya. Sikat Mas. Terima kasih. Tadi pertanyaan gimana Mas ya? Panjang saya. Sampai lupa saya. Tadi pertanyaannya gimana Mas? Memutus apa tadi? Memutus mata rantai antara ini istilahnya apa ya? Atas dan bawah. Wah, ini. Siap apa Anda untuk melakukan itu? Ini pertanyaan saya sesimpel itu sebenarnya. Untuk yang pertama tadi yang saya paling ingat itu Mas Johan ini bilang Johan ya? Ya, Oh Mas Johan. Mas Johan, betul, perkenalannya di Mas Johan. Oh Mas Johan. Itu nama kedua ya. Yang pertama tadi bukan itu, tapi yang Johan aja yang diambil. Oh gitu ya. Tadi Mas Johan menyalahkan ini gerakan mahasiswa karena saya tidak sepakat karena dalam 3 narasumber ini yang gerakan hanya saya. KMNI. Oh pergerakan. Pergerakan berawal dari P Mas, bukan gerakan. Jadi yang saya setiap tokoh kan pasti ada masanya. Setiap masa itu ada tokohnya. Jadi teori-teori yang Mas Johan tadi sampaikan ataupun tokoh-tokoh tadi yang disampaikan Mas Johan ini mungkin masanya ini sudah lewat. Jadi penghapusan atas, bawah, tengah dan lain sebagainya dirasa di GMN ini tidak ada Mas. Iya. Adanya atas bawah itu struktural DPP sampai komisariat. Atau jangan-jangan atas semua itu gimana? Jadi tanggapan saya seperti itu Mas, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mas Taufik. Nah, itu pertanyaan terakhir ya. Jadi ya kita close pertanyaan. Ini sudah pukul berapa nih ya? Jam 21.55. Dan kalau untuk mengakhiri nih, saya minta untuk ketiga pemantik diskusi ini untuk memberi, istilah kami adalah closing statement. Pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan malam ini ataupun yang akan menonton media kita di YouTube nanti.
Monggo untuk pesan yang ingin disampaikan kepada yang melihat di rumah ataupun yang berada di ngaji ngopi pada kesempatan malam hari ini. Kita mulai dari Mas Kamil dulu, monggo Mas Kamil. Ya baik, kita kembali ke tema awal mengenai pecah kongsi itu tadi ya. Selayaknya bagaimana sebuah hubungan itu harus tetap kita jaga dengan cara bagaimana kita mengkomunikasikannya. Adanya suatu keretakan di dalam hubungan, maka bagaimanapun caranya kita harus berkomunikasi untuk menyelesaikannya. Maka jangan pernah menghilangkan satu kunci untuk menyatukan suatu hubungan, yaitu komunikasi di sini. Nah, jika ada suatu perpecahan di sini, maka kita komunikasikan, kita diskusikan, jangan sampai kita putus di situ. Karena memang meskipun di sini satu contoh kita berbeda-beda, ada dari HMI, GMNI dan juga PMII, tapi di satu titik kita juga pasti akan bertemu untuk mengkomunikasikan bagaimana pergerakan mahasiswa, gerakan mahasiswa dan juga himpunan mahasiswa ini tetap bersatu dan juga memperjuangkan tujuan kita masing-masing untuk kesejahteraan, untuk terciptanya masyarakat adil makmur di sini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Kamil, perwakilan dari HMI Tulungagung. Lanjut, monggo Mas. Mas Taufik. Terima kasih, saya singkat saja Mas. Untuk tema hari ini pecah kongsi. Bekerjalah seperti biasa dan jangan ketergantungan oleh pemerintah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Taufik dari GMNI ya, juga satunya gerakan. Monggo Mas Arif. Cek. Tes. Jadi saya ngutip pada satu guyonan yang pernah disampaikan oleh salah satu dosen saya. Masalah itu dibagi menjadi dua. Ada satu masalah yang harus diselesaikan, ada mungkin juga masalah yang harus dibiarkan biar selesai sendiri. Jadi nanti kita tinggal melihat kira-kira ini masalah yang harus diselesaikan atau nanti masalah yang hanya dibiarkan bisa selesai sendiri. Nah, nanti kita lihat dari efek dan dominonya seperti apa. Yang jelas kalau berbicara soal pecah kongsi ya itu tadi, tinggal kita lihat saja apakah nanti berefek di mana, kebijakan yang apa, atau mungkin akan selesai dengan sendirinya dan tidak berefek ke lingkup yang lebih luas. Ya itu saja sih Mas, terima kasih. Satu tambahan Mas, ada satu makalah, ini makalah Arab, saya kan prodi pendidikan bahasa Arab ya, saya tambahi bahasa Arab ini. Ada satu makalah yang mungkin itu bisa jadi cerminan, makalahnya itu seperti ini. Bukan syair, kalimat sih Mas. Qabilu litauji wa musta'idul litijah. Jadi rela dipimpin dan siap memimpin. Kalau enggak siap memimpin, dia cukup masuk ke kategori yang rela dipimpin. Berarti kalau enggak siap dipimpin, enggak siap memimpin, ya masuk kategori yang rela dipimpin. Kalau rela dipimpin, ya jangan nyerimpeti orang yang siap memimpin. Ya di situ nanti kalau yang ini masuk konteks yang mana, yang itu masuk konteks yang mana, ya biar sendiri-sendiri Mas. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Aris, perwakilan dari PMII ya. Oke, ketiga pemantik diskusi kita sudah memberikan closing statement. Dan ketika berdiskusi saya menulis catatan. Ini catatan yang saya buat ketika perdiskusian kita mulai tadi sampai ujung ini. Saya tidak menganggap ini tulisan saya karena saya kira kita menulisnya bersama-sama. Masyarakat sedang riuh mengenai isu pecah kongsi. Perdebatan internal elit yang bocor ke sana sini. Bayang-bayang ketakutan mau dibawa kemana nasib mereka selanjutnya. Tentang kepercayaan mereka yang seakan disalahgunakan penguasa. Pecah kongsi politik bukan cuma masalah koalisi elit, tapi impactnya bisa sangat mungkin berimbas pada masyarakat alit. Jabatan penguasa bukan main. Penguasa-penguasa yang kita pilih atas landasan yakin. Pecah kongsi bisa jadi pertanda negatif. Bisa juga menjadi kedewasaan, ketidaksepahaman yang positif. Sebab apapun keputusan pemerintah, korbannya adalah anak-anak bangsa.
Awasi dengan cermat agar kemenangan pemilih siapapun pemimpinnya menjadi yang utama. Maka siagakan mata dan telingamu. Siapkan kritik paling keras atas kemungkinan kesalahan pemimpinmu. Terima kasih, inilah Ngaji Ngopi, berdiskusi mencari ngerti. Saya ucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang terkait pada kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan kepada ketiga pemantik diskusi kita yang memulai nyala api dan menjadi besar malam hari ini. Ucapan terima kasih kepada Mas Aris dari PMII, Mas Taufik dari GMNI, Mas Kamil dari HMI. Nggak salah sebut tuh aku ya. Oke, dan selanjutnya akan ada penyerahan bingkisan. Ya, saya panggil ya. Ngerpek dulu. Saya panggil untuk penyerahan kepada Mas Aris akan diberikan oleh Mbak Siva. Nah, monggo maju ke depan Mas Aris. Kita ambil foto dulu ya. 1, 2, 3 ya. Terus kami panggil untuk penyerahan dari Mas Luki untuk memberikan bingkisan kepada Mas Taufik. Nah. Oke, maju Mas Taufik ke depan aja. Nah. Oke, senyum Thomas. Nah. Oke, terakhir saya panggil untuk Mbak Vivia untuk memberikan bingkisan pada kesempatan malam hari ini untuk kepada Mas Kamil nih, perwakilan dari HMI. Oke, terakhir saya minta foto bersama Mas Kamil. Yo semuanya. Ini jarang aku foto sama ketiga ormek iki ya. Oke, monggo Mas Taufik dan Mas Aris. Enggak, enggak usah. Tapi yang pasti berdiskusi mencari ngerti. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada ketiga pemantik diskusi yang telah sudi untuk kita undang dan memberikan api perdiskusian. Masuk kembali tidak apa-apa Mas, monggo. Saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk ketiga pemantik diskusi kita. Luar biasa, ini adalah gambaran dari ormek-ormek Tulungagung yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu. Terima kasih kepada tim Ngaji Ngopi yang karena mereka tidak akan ada terselenggara Ngaji Ngopi pada kesempatan malam hari ini. Dan saya informasikan malam Jumat nanti, nah kalau ini di tataran mahasiswa ya, malam Jumat nanti kita juga akan berdiskusi resepsi pecah kongsi pada malam Jumat nanti. Pada kesempatan itu kita akan mengundang beberapa partai politik yang tentu kita akan eksploitasi pengetahuannya mengenai fenomena resepsi pecah kongsi pada malam Jumat nanti. Dan saya ucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu. Ada Ngaji Ngopi Kepatihan Tulungagung, saya ucapkan terima kasih kepada Tulungagung All Star, terima kasih kepada MJ Production, terima kasih kepada Kopi Songolas Songopitu, terima kasih kami ucapkan kepada Klub Koko Latte, kami ucapkan terima kasih kepada Jamu Mauti, terima kasih juga untuk tulungagungmedia.com yang kawan-kawan bisa simak upload dari kita di YouTube kita di Tulungagung All Star. Diskusi malam hari ini bisa kalian tonton
Mungkin kita edit terlebih dahulu ya tentu saja. Nanti kita kawan-kawan bisa tonton di Tulung Agung All Star YouTube-nya ya. Oke, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini. Inilah Ngaji Ngopi, berdiskusi, mencari ngerti. Akhir kalam, saya Muhammad Anwar Isbanison mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.